Bab 921, Penyihir Laut 1. Nama, Battle Emperor Penulis, Ao Tian Wu Hen. Plus mematikan mengatur ulang, semua perpindahan ke 6 tempat suci, negosiasi dengan Zheng Xiaofang, dan pembubaran aliansi dengan 5 kekuatan pulau, semuanya karena pemujaan naga, tetapi semuanya tidak berakhir di sana. Pada hari kedua pembubaran aliansi, Xiao Yu menerima undangan. Undangan itu dari Ukiyoto dari Kuil Tenra. Sama sekali bukan hal yang baik. Ketika Ruyan melihat undangan itu, dia langsung meragukan undangan itu. Itu adalah pembubaran aliansi. Peran yang dimainkan oleh Ukiyoto di Tanah Suci hari ini sangat penting. Xiao Yu mencibir, lebih baik Ukiyo tidak memiliki pikiran apapun, jika tidak, hei, aku biarkan dia mati, tidak peduli surga macam apa dia. Petik 2, aku akan menemanimu, Ruyan. Tidak, kamu tinggal di kota. Aku khawatir mereka akan dipindahkan dari pegunungan. Xiao Yu berkata, aku membawa Kilau dan 9 master lainnya di pangkat Raja Surgawi, dan pergi ke pertemuan, cukup untuk berurusan dengan mereka. Apakah mereka akan bertarung bersama? Ruyan khawatir. Xiao Yu berkata, tidak mungkin. 6 situs suci sekarang harus melawan master dari 3 pedang sihir campuran, dan mereka harus terhubung satu sama lain. Jika 2 dari mereka bergabung untuk menghadapi kita, Diego Sala, Yaqi, dan Yi Huanan pasti mereka akan tahu, dan mereka pasti akan memblokir. Dia tidak yakin apakah mereka akan bergabung, tetapi dia punya ide di dalam hatinya, yaitu, jika perlu, untuk mengungkapkan tubuh aslinya dan menggunakan keterampilan bertarung, pemujaan Bailong, yang baru diperoleh, dia ingin melihat, 10 di bawah level Raja, siapapun dapat bersaing. Bahkan jika itu adalah level Raja 10, dia harus bertarung. Xiao Yu kemudian membawa Kilau dan 10 master teratas dari 2 pulau suci dan berangkat. Mereka langsung pergi ke tempat yang dipilih oleh Ukiyoto. Danau Kingsui. Alasan mengapa Xiao Yu ingin menghadiri pertemuan itu bukan hanya untuk melihat apa tujuan Ukiyoto, tetapi juga untuk memberi pelajaran kepada Ukiyoto, jika perlu, membunuhnya untuk menghalangi orang lain, terkadang perlu menjadi kuat. Terbang jauh. Sekitar setengah jam kemudian, selama penerbangan ketinggian mereka, Xiao Yu melihat gunung yang seharusnya tergantung di tengah pulau malaikat. Gunung itu telah jatuh cukup jauh, tetapi masih sangat tinggi di atas tanah. Sebenarnya mengambang dan bergerak, Xiao Yu melihat gunung yang tergantung itu, dan memiliki minat yang kuat pada pemilik 3 pedang ajaib campuran. Siapa orang ini, yang belum dibangkitkan, dapat memiliki kekuatan seperti itu dan membuat gunung setinggi 10.000 meter tergantung di udara, untuk menyerap gas pembunuh. Tetapi tampaknya tidak ada banyak gas pembunuh. Pada saat ini, teriakan datang dari kejauhan, dan lebih dari 10 senjata tiba-tiba terbang dan menembak langsung ke langit. Beberapa orang berdiri, meraih senjata di langit, dan ingin mengambilnya, tetapi daya isapnya terlalu kuat untuk menangkapnya kembali. Beberapa orang menyerah, memperhatikan dengan saksama, dan beberapa orang tersedot ke udara sambil memegang senjata. Mencapai gunung gantung, tubuh orang-orang itu meledak dan meledak, berceceran dengan darah dan hujan. Apakah ini sering terjadi baru-baru ini? Xiao Yu bertanya. Dia tahu bahwa keberadaan gunung gantung telah lama menimbulkan sensasi di Pulau Malaikat, tetapi dia terlalu sibuk untuk berurusan dengan semua kekuatan dan tidak punya waktu untuk memperhatikan. Kuai Yao berkata, seringkali, pada awalnya, banyak orang pergi mencari. Hampir semua senjata tersedot keluar. Banyak orang ingin mencari tahu, dan mereka mati. Dikatakan bahwa ada kelas 10 raja. Warcraft bergegas dan mati, tidak meninggalkan tulang, tetapi meninggalkan darah dan hujan di seluruh langit, dan pemandangannya berdarah. Petik 2. Senjata. Xiao Yu secara alami juga menyadari bahwa jika dia melawan Lilith pada saat itu, jika dia tidak diserap oleh gunung gantung, Lilith akan mati. Hanya saja aku tidak mengerti. Apa tujuan menyerap senjata? Apakah ada pola yang teratur untuk diikuti? Xiao Yu bertanya. Ada aturan yang harus diikuti. Kilau menjawab, menurut pengamatan, gunung gantung ini berpusat di tempat Li Qingbiao keluar dari perangkap. Ia mengorbit dalam kehampaan sekitar 10 mil jauhnya dari tepi Pulau Malaikat, dan setiap revolusi, ia akan turun sekitar 1 kilometer jauhnya. Xiao Yu berkata, selalu lintasan ini. Kirao mengangguk dan berkata ya, gunung gantung ini pasti melakukannya, ia memiliki tujuannya, tetapi sayangnya aku tidak dapat memecahkan misteri itu sama sekali.
Xiaoyu melirik gunung gantung itu. Ia tahu bahwa hanya ada 6 tempat suci yang dapat menyelesaikan masalah ini. Orang-orang memikirkan hal ini, ia untuk sementara meninggalkan gunung gantung ini. Daripada memikirkan gunung gantung yang tidak ada hubungannya dengan dirinya, jika ia menghadapi masalah yang lebih penting, ia akan pergi bersama orang-orang. Jangkauan hisapan yang dilepaskan oleh gunung yang tergantung itu sangat luas, dan dapat mencakup area ribuan mil. Selama penerbangan mereka terus-menerus melihat senjata dihisap, dan bahkan melihat kematian tragis beberapa orang. Mereka secara bertahap terbiasa dengannya, dan tidak merasakan apapun tentangnya. Sun Qian, kamu tidak bisa lari. Lari lagi, membiarkan para paman menangkapmu akan membuatmu mati. Tiba-tiba, teriakan keras datang dari kejauhan. Xiaoyu tidak ingin mengabaikannya, tetapi dia melihat Qilao dan 10 orang lainnya mengekspresikan ekspresi yang salah, seolah-olah mereka mendengar sesuatu yang luar biasa. Ada apa? Xiaoyu bertanya. Qilao berkata, pemilik pulau itu adalah Sun Qian. Sun Qian, siapa dia? Xiaoyu sangat asing dengan nama itu dan belum pernah mendengarnya. Pemilik pulau tidak tahu. Sun Qian ini adalah penyihir di perairan kita. Ada ekspresi berbeda di wajah Qilao. Dikatakan bahwa Sun Qian berasal dari sebuah pulau kecil. Setelah berlatih hingga ke tingkat metamorfosis, dia mulai berkeliling dan meninggalkan beberapa reputasi, tetapi itu tidak keras. Kemudian, beberapa orang menemukan beberapa harta langka di pulau itu, dan Sun Qian juga menyambarnya. Pada saat itu, dia hanya seorang bawahan tingkat pelangi. Sejak itu, beberapa orang telah menghitung, dia akan muncul setiap 3 bulan sekali, dan setiap kali dia muncul, kekuatannya akan menerobos. Tepat sebelum memasuki Pulau Suci Malaikat, dia masih dalam keadaan paling suci. Saya bertemu dengannya 1 bulan yang lalu, dia menjadi tingkat bawahan Uranus. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Qirao berhenti berbicara. Xiaoyu melihat sekeliling, tetapi menemukan bahwa Sun Qian, yang melarikan diri dari serigala, sudah berada di tengah-tengah kelas Raja Surgawi dan berada di ambang terobosan. Dengan kata lain, Sun Qian membuat 2 terobosan di Pulau Malaikat, dan terobosan ketiga akan segera datang. Setiap saat, itu mungkin menjadi kekuatan tingkat atas Raja Surgawi. Kemajuan seperti itu, sejauh yang diketahui Xiaoyu, tampaknya di antara banyak master yang dia kenal, hanya 2 orang yang dapat menandinginya, yaitu Yan Lingwu dan Zhou Zhenwang. Dalam hal bakat, dibandingkan dengan Yan Lingwu dan Zhou Zhenwang, itu jelas merupakan potensi super. Sun Qian ini tidak sederhana. Xiaoyu berkata dengan ringan. Qilao dan yang lainnya memiliki gigi berlubang, yang secara alami tidak sederhana dibandingkan dengan pemilik pulau, tetapi dibandingkan dengan mereka, itu terlalu menakutkan. Karakter seperti itu, Xiaoyu juga memiliki sedikit minat. Dia berdiri dan menonton dari ketinggian, dan tidak segera pergi. Saya melihat bahwa Sun Qian berwajah kelabu, pakaiannya compang camping, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka. Ada celah yang jelas di antara senjata-senjata itu. Rupanya, ada pembunuhan yang sangat kejam. Dia sekarang melawan balik bersama ketiga pria itu, bergegas menuju area yang ditutupi oleh gunung yang tergantung. Pemilik pulau, haruskah kita membantunya? Mungkin dia bisa bergabung dengan kita. Qirao berbisik. Dia belum mencapai saat-saat terakhir. Xiaoyu tertawa. Saya melihat bahwa Sun Qianming, penerbangannya sangat melelahkan, sepertinya mereka bisa jatuh dari udara kapan saja, dan jarak antara ketiga pengikut dan dia terus-menerus semakin dekat. Sun Qian menggertakkan giginya dan terus bersikeras. Cepatlah, dia kehabisan energi. Kejar dan bunuh dia. Yang lain berteriak lebih keras lagi. Terutama orang yang tidak pernah berbicara dan berteriak lebih cepat dan telah mencapai jarak kurang dari 3 meter dari Sun Qian. Dia mengangkat pisau panjang di tangannya dan menebasnya ke arah Sun Qian. Huff! Di tengah cipratan darah, punggung Sun Qian ternoda darah, tubuhnya terbanting ke depan, dan tiba-tiba dia jatuh ke dalam selubung gunung yang tergantung itu, dan orang itu pun jatuh ke tanah. Ketiga orang berikutnya sangat gembira dan bergegas maju. Namun, mereka baru saja bergegas masuk, dan hisapan gunung yang tergantung itu tiba-tiba menghilang. Senjata mereka bertiga langsung tersedot dan terbang ke langit, dan mereka bertiga juga mengepalkan senjata mereka tanpa sadar. Pada saat ini, Sun Qian yang terluka parah tiba-tiba mengeluarkan raungan harimau, tubuhnya tiba-tiba terbang ke atas,
tetapi pedang tajam itu membawanya untuk terbang ke atas, dan di depan mereka bertiga, tiba-tiba menyapu pedang itu dan memercikkan cahaya dingin yang menyilaukan ke leher ketiga orang itu. Apa? Seruan dan rasa sakit menjerit pada saat yang sama. Ketika Guang Han menghilang, 4 senjata tersedot ke langit pada saat yang sama, dan 3 sosok jatuh dari udara. 2 di antaranya adalah pemburu, menutupi leher mereka, tetapi tidak dapat menghentikan darah yang mengalir keluar. Yang satunya adalah Sun Qian, yang menggunakan kekuatan terakhirnya, dengan kekuatan gunung gantung untuk menarik senjata, mengeluarkan pukulan terakhir, tetapi juga kehilangan kekuatan terakhirnya, tetapi pemburu yang paling kuat, pada krisis terakhir, bersandar ke belakang, tetapi meninggalkan tangki darah yang mengerikan di dadanya, dia tidak mati. Pada saat ini ketika dia melihat Sun Qian jatuh, dia mengeluarkan geraman yang menggeram, dan kemudian bergegas turun. Xiao Yu tertawa, sudah waktunya setelah menerima perintah, Qirao bergegas keluar. Jarak Qirao hari ini adalah jarak yang pendek. Dapat dikatakan bahwa ia hanya membutuhkan satu kesempatan untuk memasuki wilayah Uranus. Gerakannya juga sangat cepat, dan ia melesat ke depan dalam sekejap mata, langsung dari belakang. Ia menyerang orang yang ingin membunuh Sun Qian. Orang itu telah terluka parah, merasakan bahaya, dan buru-buru menghindar. "Minggir, kalau tidak, kau akan menyalahkanku karena bersikap kejam," teriak Qirao. Dalam hal kekuatan, orang ini tidak jauh lebih buruk daripada Qilao, tetapi ia terluka parah. Ia menatap Qilao di puncak dan harus pergi dengan kebencian. Qilao berbalik dan bergegas turun, mendarat dengan Sun Qian dan memeluknya. Kemudian ia memegang Sun Qian di depan Xiao Yu. Xiao Yu mengeluarkan beberapa ramuan, yang dibuat oleh Xian, dan efeknya sangat bagus. Itu mencapai mulut Sun Qian. "Makanlah, itu akan baik untukmu pulih dari cedera." Sun Qian, yang hampir pingsan, membuka matanya dengan keras. Dia melirik Xiao Yu, pupil matanya mengerut sejenak, dan dia mengerang pelan. Kemudian dia membuka mulutnya dan menelan ramuan yang diberikan Xiao Yu kepadanya. Saat ramuan itu masuk, Sun Qian memejamkan matanya. Setelah beberapa saat, wajah pucat Sun Qian berubah kemerahan, dan dia berjuang untuk berdiri. Meskipun dia merasakan sakit saat menyentuh lukanya, dia tidak berhenti. Dia menggigit kepalanya dan berdiri. "Apakah kamu Qin Xiao, pemilik pulau dari Pulau Suci Awan dan Pulau Suci?" "Ini aku." Xiao Yu tidak terkejut. Dia muncul dalam identitas Qin Xiao dan juga Ruyan dalam identitas Qin Xiao. "Terima kasih telah menyelamatkanku." Sun Qian tampak seperti biasa. "Anugerah penyelamat hidupku, Sun Qian akan terbayar dalam beberapa hari." Setelah berbalik, dia berjalan pergi. Sikap ini membuat Xiao Yu tercengang. Qirao berkata, "Hei, kamu baru saja pergi. Pemilik pulau kita masih punya sesuatu untuk dikatakan." Sun Qian tidak menoleh ke belakang, dan berkata dengan samar, "Apakah kamu mengizinkanku bergabung dengan Pulau Suci Awan atau Pulau Suci?" Dia berkata di sini dan terkekeh, "Aku tidak tahu siapa yang mengundangku, tetapi aku tidak pernah mempertimbangkan namun, karena aku menyukai kebebasan dan kebebasan untuk terbang, aku tidak akan bergabung dengan pasukan manapun." Seperti kebebasan, keempat kata itu sangat umum, tetapi Xiao Yu merasakan ketulusan ketika Sun Qian mengucapkan keempat kata ini, dan dia sangat menyukainya. Xiao Yu menghela nafas, berpikir bahwa pada awalnya, dia hanya ingin menjadi generasi master. Dia tidak pernah berpikir tentang kekuatan mana yang akan dia ikuti, tetapi keadaan memaksanya untuk melakukannya, dan dia bahkan mungkin berjuang dalam kekuatan berbagai kekuatan di masa depan. "Kamu bisa tinggal sebentar dan pergi setelah cederanya membaik," kata Xiao Yu. "Terima kasih, aku tidak membutuhkannya." Sun Qian melangkah maju selangkah demi selangkah, langkahnya lambat dan kuat, dan secara bertahap berjalan memasuki amplop gunung yang menggantung. Dia berjalan hampir 300 meter, yang merupakan jarak yang sangat pendek, tetapi memakan waktu hampir 10 menit, tetapi langkahnya yang terhuyung-huyung secara bertahap menjadi stabil, dan tubuhnya berdiri tegak, tampaknya cederanya berjalan dengan kecepatan yang tidak dapat dipercaya. Dia pulih, dan bahkan momentumnya berubah. Xiao Yu menatap bagian belakang Sun Qian dan bergumam pada dirinya sendiri, itu tidak mudah. Sun Qian ini benar-benar tidak sederhana. Dia benar-benar memanfaatkan tekanan dari cedera ini untuk membuat terobosan. Tiba-tiba, terobosan. Mata Qilao membelalak, tidak dapat dipercaya. Xiao Yu mengangguk, ya, dia menerobos.
Mungkin tidak akan lama lagi sebelum dia menjadi Raja Surgawi tingkat atas. Orang mesum ini, Kilao berkata dengan sedikit cemburu, ketika dia masih yang paling suci, aku adalah Uranus Tengah. Sekarang aku hanya menyentuh tepi Uranus, dan dia ingin melangkah ke Uranus. Tingkat yang lebih tinggi. Petik 2. Ini adalah Pulau Suci Malaikat. Selama kamu memasukinya, orang-orang yang memiliki bakat tinggi karena kondisi kultivasi yang buruk akan memiliki kesempatan untuk membuat kemajuan pesat di Pulau Suci Malaikat. Ketika mereka meninggalkan Pulau Suci Malaikat, mereka akan melangkah di meja depan. Pada saat itu, mereka yang sepenuhnya bergantung pada latar belakang keluarga dan dukungan rasial mereka akan tertinggal. Xiaoyu berkata, ketika tur Pulau Malaikat berakhir, yaitu, ketika Survival of the Fittest selesai, generasi sejati dari generasi muda akan lahir. Wu Yuanfang, lawan dari pertempuran pertama Pulau Suci Malaikat, muncul dalam benaknya. Pada saat itu, Wu Yuanfang mampu menyapu Master Shen Wucheng yang baru beradaptasi untuk menjadi master pertama dari generasi muda dengan raja dari raja. Saat ini, Wu Yuanfang, yang berlatih keras secara membabi buta, takut bahwa dia lebih kuat, dan dia harus menjadi lawan yang kuat. Melihat Sun Qian menghilang dari pandangan, Xiaoyu dan yang lainnya berangkat lagi. Meskipun Dano Qingsui pergi ke pertemuan, Xiaoyu tidak bermaksud untuk tiba tepat waktu. Dia hanya ingin menunggu Ukiyo yang jauh dari kuil surgawi untuk memotong wajahnya. Pemilik pulau berjalan perlahan. Begitu saya dalam perjalanan lagi, suara seorang wanita datang. Xiaoyu menoleh ke belakang, tetapi melihat seorang wanita mengenakan gaun berdarah terbang dari kejauhan, rambutnya yang pirang menari-nari mengikuti angin, tampilan batu giok yang indah, terutama dengan mata besar yang berair, hijau hitam, bersinar dengan cahaya, memperlihatkan kecantikan yang liar. Ini adalah wanita dari padang pasir. Xiaoyu melihat wanita ini pada pandangan pertama, dan dia mengembangkan perasaan seperti itu. Wanita padang pasir dan wanita pedalaman memiliki gaya yang sangat berbeda, yaitu, mereka memiliki beberapa karakteristik. Orang-orang dari Tanah Suci Luo yang jahat, kata Xiaoyu. Ketika wanita itu mendengar kata-kata itu, dia terkikik dan memperlihatkan dua baris gigi seputih salju. Pemilik pulau itu memang sangat cerdas. Sekilas, aku bisa melihat bahwa aku adalah orang dari Tanah Suci Luo yang jahat. Namanya Yinyu. Dia adalah saudariku Zuo. Kemarilah. Xiaoyu berkata dengan ringan, apa yang Zuo Fanting ingin kau lakukan? Kakak memintaku untuk mengundang pemilik pulau itu. Kakakku sekarang sedang menunggu untuk membahas beberapa hal dengan pemilik pulau itu. Wanita yang mengaku bernama Yinyu itu cerdas dan memiliki suara yang sangat menyenangkan. Apa yang harus menghentikanku di tengah jalan? Tunggu aku berbicara dengan Ukiyo-chan dari Tanah Suci Tianluo, apakah tidak baik untuk membicarakannya? Xiaoyu berkata sambil tersenyum, tetapi orang-orang di tiga tanah suci lainnya mungkin tidak ingin bergabung. Aku ingin bekerja sama denganku. Daripada kehilangan kesempatan, bagaimana kalau bergabung dan bersiap untuk mengubah strategi? Yinyu berkata, apa yang perlu dibicarakan dengan Ukiyoto? Orang itu sombong, dan pemilik pulau tidak perlu berbicara dengannya sama sekali. Selain itu, setelah berbicara dengan saudara perempuanku, mungkin kamu akan menyerah bekerja sama dengan orang lain, agar ada beberapa kesalahpahaman kecil antara pemilik pulau dan saudara perempuanku, tetapi saudara perempuanku memberiku hadiah yang besar, seperti yang lain. Dia mengangkat payudaranya dengan menawan, memperlihatkan kontur payudaranya yang sempurna, godaan yang tak terlukiskan. Aku berjanji pada Ukiyoto, jika aku melanggar kontrak, aku tidak akan mendapat pujian. Aku harus pergi. Mengenai menemui Zuo Fanting, aku akan menemuimu besok. Xiaoyu mengerang dan memberikan jawabannya. Tuan Pulau Gelombang-Gelombang, Yinyu melangkah maju, mengulurkan tangan dan memeluk lengan Xiaoyu, mengusapnya dengan dada penuh, mendengkur keras. Suara itu cukup untuk membuat tulang-tulang pria menjadi renyah. Sosoknya sangat seksi dan penuh pesona eksotis. Xiaoyu tampak acuh tak acuh, tetapi ada gumaman di dalam hatinya. Itu bukan terakhir kalinya aku bertemu. Aku sengaja menunjukkan ketidakjelasan dengan Yaki dan membuat Zuo Fanting berpikir aku menyukai wanita, jadi aku mengatur wanita ini. Pemilik pulau, mereka benar-benar memujamu. Selama kau pergi menemui adikku, mereka akan menjadi milikmu di masa depan. Yinyu penuh pesona. Xiaoyu menggoyangkan lengannya dengan ringan dan melepaskan diri dari pelukan Yinyu, berkata, jika Zuo Fanting memberikanku padaku,
aku mungkin mempertimbangkan untuk pergi sekarang. Yinyu tiba-tiba membeku. Xiaoyu tidak lagi peduli padanya, dan terbang ke kejauhan. Kembalilah dan beritahu Zuo Fanting, aku tentu akan mengunjunginya besok. Dia tidak tertarik pada Yinyu ini. Pesona semacam ini berguna bagi orang biasa dan kontraproduktif baginya. Itu terlalu dibuat-buat dan tidak memiliki kecantikan itu. Menyingkirkan keterikatan bulan perak ini, Xiaoyu mempercepat dan bergegas ke Danau Qingshui. Danau Qingshui juga dapat dianggap sebagai salah satu daerah di mana kekuatan langit dan bumi Pulau Malaikat lebih kuat daripada tempat lain. Meskipun tidak sebagus Lembah Naga, itu juga sangat bagus. Setelah sekitar 10 menit, mereka mencapai tujuan mereka. Danau Qingshui adalah danau yang sangat besar. Dikelilingi oleh pegunungan yang naik turun, tidak rata, dinaungi oleh pepohonan dan bunga-bunga di tepi danau. Banyak World of Warcraft langka yang sedang bermain. Ada sebuah pulau danau di tengah danau. Kelihatannya lebih dari 100 meter persegi. Saat ini, ada sebuah meja di pulau di tengah danau dengan makanan ringan yang lezat, kendi anggur, 2 gelas, dan Ukiyoto memegang kipas lipat, menunggu di sana. Tuan Pulau, tolong ke sini. Ukiyo-chan tidak marah karena Xiaoyu terlambat. Ketika dia melihatnya, dia menyambutnya dengan senyum di wajahnya. Perasaan Xiaoyu terhadap orang ini selalu sombong. Dia sengaja terlambat, tetapi dia tidak marah, tetapi Xiaoyu merasa agak tidak normal. Xiaoyu membawa Qilao dan yang lainnya ke Pulau Huxin. Saudara Fu, aku sudah lama menunggumu. Xiaoyu tertawa, ada sesuatu yang terjadi di jalan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, senang sekali bisa mengunjungi pemilik pulau. Ukiyoto mengulurkan tangan dan memberi isyarat, pemilik pulau, silakan duduk. Xiaoyu melihat penampilan Fu Xiyuan yang sederhana dan bergumam dalam hatinya beberapa saat, lalu dia duduk. Fu Xiyuan mengambil kendi dan menuangkannya ke Xiaoyu sendiri. Pemilik pulau, festival sebelumnya dengan pemilik pulau tidak lebih dari sekadar perselisihan tentang roh. Itu karena aku adalah seorang ukiyo-e yang memegang kuil Tenno. Orang-orang yang berpikir bahwa itu bukan tempat suci tidak dapat dibandingkan denganku. Pemilik pulau itu jelas seorang penyihir dunia, dan aku tidak dapat membandingkannya dengan Ukiyoto. Ukiyoto mengangkat gelasnya, aku menghormati pemilik pulau untuk secangkir dosa, katanya. Saudara Fu sopan. Xiaoyu mengambil gelas anggur, Yao Shen berkata tidak ada respons, tampaknya tidak beracun. Keduanya berdenting dan minum bersama. Ukiyoto meletakkan gelasnya dan menuangkannya, dan berkata, pemilik pulau, aku di sini untuk mengundangmu, sebenarnya, aku ingin membahas sesuatu denganmu. Tidakkah kau ingin bekerja sama denganku? Xiaoyu tertawa. Tidak, Fu Xiyuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Oke, awalnya, Xiaoyu melihat bahwa ini adalah Uxiu Yuan, dan mengira dia telah memutuskan untuk mengubah strateginya dan ingin bekerja sama dengan dirinya sendiri, yang jauh melampaui harapannya. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Angin sepoi-sepoi dan angin, berkerut seperti cermin. Kesejukan sisi menyegarkan, dengan Merkurius, sangat menyegarkan, tetapi perilaku Ukiyoto yang tidak dapat diprediksi membuat Xiaoyu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dibayangkan. Semakin arogan Ukiyo, semakin damai sikapnya, semakin meragukannya. Seberapa banyak pemilik pulau tahu tentang sumber naga suci? Ukiyo Yuan tidak menjawab pertanyaan Xiaoyu, tetapi malah mengajukan pertanyaan seperti itu. Hati Xiaoyu terasa sesak. Dia sedikit meremehkan kesombongan dan kesombongan Fu Xiyuan, dan berkata, ketahuilah satu hal. Dikatakan bahwa Kaisar kuno memerintah keluarga naga berdasarkan sumber naga suci. Ini bukan ceritanya, tetapi faktanya. Ukiyo mengangkat gelasnya dan menghadap ke Danau Qingshui. Saya memiliki catatan yang jelas di area kuil Tenra ini. Kaisar kuno dan, yang berusia 23 tahun memenangkan sumber naga suci, 20 pada usia 5 tahun, ia telah mencapai fondasi yang dapat memacu semua kekuatan sumber naga suci, dan kemudian menghilang selama 1 tahun di penduduk naga. Ketika ia dilahirkan kembali, ia masih memiliki kemampuan untuk mengendalikan benua dan menjadi penguasa naga. Ia juga memiliki kemampuan khusus yaitu dapat menandatangani kontrak khusus dengan naga. Petik 2. Kontrak apa? Xiaoyu sudah tahu tujuannya, tetapi orang-orang santai. Ukiyoto tertawa, kontrak ini adalah untuk maju dan mundur bersama para naga di masa depan. Mungkin tampak bahwa kontrak ini sangat sederhana, tetapi sebenarnya memiliki efek yang besar.
Mengapa fondasi yang didirikan oleh kaisar kuno dapat bertahan selama puluhan ribu tahun? Faktanya, kontrak ini peran tersebut menempati 70% atau lebih dari kredit. Bagaimanapun, setiap kekuatan manusia memiliki kemakmurannya sendiri. Namun, para naga berbeda. Para naga didasarkan pada kekuatan mereka. Hobi terbesar para naga adalah tidur, jadi para naga selalu menjaga kemakmuran mereka. Selama periode ini, suku naga membayar banyak uang untuk melindungi fondasi, dan bahkan untuk tujuan ini, dengan mengorbankan masa depan suku naga, bergabung dengan Pulau Suci para malaikat, dan berbagi dengan suku malaikat. Inilah peran dari kontrak ini. Petik 2. Sambil memegang gelas, Xiao Yu juga menghadap ke danau dan terkekeh. 6 tempat suci dan klan naga memiliki keluhan yang mendalam. Sekarang mungkin karena penguasa 3 pedang ajaib campuran, tidak ada waktu untuk terlibat dengan klan naga, tetapi cepat atau lambat mereka akan meletus. Ini adalah perang, dan pertumbuhan naga terlalu mengerikan. Bahkan melahirkan pedang tulang naga pertama yang tak tertandingi dalam sejarah naga. Jadi begitu ada konflik dengan naga, maka 6 tempat suci harus memiliki kemakmuran dan kemunduran. Jika Anda bisa mendapatkan naga suci, Yuan, jika Anda telah menguasai garis hidup tanah suci yang makmur, dan Anda bahkan dapat mengambil kesempatan ini untuk membuat tanah suci lainnya runtuh dan menjadi kekuatan terkuat, bukan? Petik 2. Haha, pemilik pulau itu benar-benar hebat, sedikit jelas. Ukiyoto tertawa keras. Sayangnya, Anda tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan sumber naga suci. Xiao Yu berkata dengan datar. Sambil bermain-main dengan gelas anggur, Ukiyo berkata, jika sumber naga suci itu ada pada pemilik pulau, aku benar-benar tidak punya kesempatan, dan aku tidak pernah berpikir untuk mengambil sumber naga suci itu. Aku ingin menghancurkannya, atau dengan pemilik pulau itu menandatangani kontrak yang tidak pernah dilanggar, tetapi sumber naga suci itu tidak ada pada pemilik pulau, tetapi pada Nona Yaner, maka aku punya kesempatan. Angkat lehermu dan minum anggur dari gelas itu. Xiao Yu menjabat tangannya dan melempar gelas itu. Oh, gelas anggur itu jatuh ke dalam air, memercikkan air, dan air di danau yang jernih ini tiba-tiba melonjak, seolah-olah Warcraft yang mengerikan sedang bangun. Ukiyo mengangkat alisnya dan menatap Xiao Yu dengan acuh tak acuh, berkata, apa yang diduga pemilik pulau itu? Kamu memintaku untuk melakukan sesuatu tentang Yaner dan menjara sumber naga suci itu, tetapi aku punya 2 pertanyaan yang tidak dapat kujawab, dan aku ingin meminta Kakak Fu untuk menjelaskan 1 atau 2. Xiao Yu berkata, pemilik pulau tolong katakan. Ukiyo menjauh. Pertama, mengapa kau menahanku? Xiao Yu berkata dengan enteng, bukan pemilik pulau yang meremehkan saudara yang mengambang itu, tetapi dengan kekuatanmu, jika aku menyerang dengan sekuat tenaga, aku akan membunuhmu dengan kurang dari 3 gerakan. Wajah Ukiyo tiba-tiba berubah. Dia menatap Xiao Yu dengan mata yang berkaca-kaca. Tentu saja, dia sudah siap untuk itu, tetapi penghinaannya terhadap Xiao Yu masih membuatnya sedikit tidak dapat diterima. Ketika dia masih sangat kecil, dia bahkan lebih penting karena dia pikir dia telah bekerja keras setelah hampir tidak mengalahkannya sejak kekalahan terakhir, dan setidaknya dia bisa menyelamatkan hidupnya di tangan Xiao Yu. Dia sedikit marah, mengambil napas dalam-dalam, menekan ketidakpuasan di hatiku. Ukiyo berkata, saya akui bahwa saya bukan lawan pemilik pulau, tetapi 3 gerakan utama pulau untuk membunuh saya tidak dibesar-besarkan. Kamu bisa mencobanya. Xiao Yu tiba-tiba berbalik, dan momentumnya meledak. Sudah diketahui bahwa tujuan Ukiyoto adalah menahan diri, dan kemudian mengambil tindakan terhadap Ruyan. Bagaimana Xiao Yu bisa membiarkannya? Oh, dia baru saja bergerak, dan sosok ramping melesat cepat dari kejauhan, dan masih ada sejumlah besar master di belakangnya, yang mengelilingi seluruh pulau danau. Begitu wanita itu muncul, dia tersenyum malu-malu, Tuan Pulau, kita bertemu lagi. Bulan perak, mata Xiao Yu menyipit, dan Lengman berkedip. Yang datang seperti Yinyu, penguasa tanah suci Zuo Fanting. Pemilik pulau pasti aneh, kan? Yinyu berkata sambil tersenyum. Kalian telah bergandengan tangan. Xiao Yu berkata dengan suara yang dalam. Yinyu tertawa, pemilik pulau belum melihat manfaat khusus yang dibawa oleh sumber naga suci bagi kaisar kuno. Tentu saja, saya tidak tahu godaan seperti apa yang akan ada. Untuk sumber naga suci, kami telah berjuang selama puluhan ribu tahun. Kedua tempat suci juga dapat disatukan untuk sementara waktu, karena sumber naga suci juga memiliki peran,
yaitu mengubah 9 naga suci menjadi kaisar naga semu, dan ratus-ratus naga menjadi naga semu suci, yaitu, sumber naga suci dapat biarkan kekuatan naga bersaing dengan malaikat terkuat dalam sejarah tanpa jatuh ke angin, jadi menguasai sumber naga suci hampir sama dengan memiliki fondasi untuk mendominasi segalanya. Petik 2. Xiaoyu mengangguk, dan berkata, sebelum manfaat absolut, semua dendam adalah omong kosong. Kata-katanya tidak kasar, tetapi memang begitu. Wajah Yin Yueqiao penuh dengan senyum. Sebelumnya aku pernah menghubungimu dan membawamu menemui adikku. Saat aku membawamu, aku sengaja menunda waktu, dan akhirnya aku akan membawamu ke sini, kali ini lebih lama lagi, istrimu Yaner takut akan semakin mustahil untuk menjaga sumber naga suci. Sayangnya, pemilik pulau datang terlalu cepat, jadi kita hanya bisa menggunakan kekuatan terkuat untuk menghadapi pemilik pulau. Petik 2. Kalau begitu kau harus bekerja dengan baik, sebelum kekuatan terkuatmu tiba, bisakah kau mendukung titik di mana aku belum dipenggal? Xiaoyu bergegas keluar sebelum kata-katanya selesai. Oh, pedang panjang yang bersinar dengan cahaya Jin Chan Chan juga melompat tinggi ke langit. Pedang ilahi, Xiaoyu dan pisaunya terangkat tinggi di langit, dan menebas di depan Yinyu. Alasan mengapa dia memilih Yinyu daripada Ukiyoto adalah karena kekuatan Ukiyoto mungkin tidak cukup untuk bersaing dengannya, tetapi itu sama sekali bukan gerakan satu kali. Membunuh, jadi pilihan terbaik adalah membunuh satu terlebih dahulu. Tuan Pulau Gelombang, Yin Yue terpesona oleh aura itu, wajahnya tampak sedih, dan dia tampak lemah, masih mengandalkan pesonanya untuk bertarung. Ketika Meishu digunakan, belati muncul di tangannya. Ketika dia melangkah mundur, dia mengklik, dan lubang seperti pedang yang dipenuhi dengan napas berapi-api menembus. Keterampilan bertarung terlarang, matahari jahat Yao Tian. Xiaoyu tidak memiliki kekhawatiran untuk bersaing dengannya. Tembakannya adalah gerakan membunuh. Itu adalah keterampilan bertarung terlarang dari kuil matahari jahat di awal, dan itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dengan satu pukulan, matahari hitam yang membakar muncul, boom, matahari gelap meledak dengan pedang. Ada lebih dari selusin jeritan dalam suara keras itu. Dengan tusukan, Xiaoyu langsung berada di udara, dan kolom air tiba-tiba muncul di kakinya. Suizu memilih Xiaoyu untuk membunuh Fu Xiyuan. Ukiyoto juga melihat Yinyu saat ini, dan sudah terbelah dua, dan lebih dari selusin master di belakang Yinyu juga dibunuh oleh Xiaoyu, meninggalkan Danau King Sui yang ditutupi dengan lapisan darah. Raungan. Pada saat yang sama, raungan binatang buas datang di bawah air. Air Danau King Sui berjatuhan dengan keras, sosok besar bergegas naik dari air, dan melepaskan anak panah air sepanjang 2 meter yang ditembakkan ke bawah air. Sedikit di bawah kaki Xiaoyu, pria itu melompat ke udara, hanya menghindari serangan anak panah air, dan kolom air yang terbentuk oleh gelombang pasang membuat suara benturan, bergegas ke dalam air, menghalangi Warcraft yang bergegas naik sedikit. Hanya sesaat Xiaoyu telah bergegas ke depan Ushio. Memecah ombak. Pedang ajaib Xiaoyu melintasi cahaya keemasan yang menyilaukan, terbang melintasi langit, dan dengan cepat terputus. Vitalitas langit dan bumi adalah gulungan yang ganas. Broken Wave Chute adalah teknik pertarungan pulau yang mengejutkan dari Pulau Suci Awan dan Kabut. Hanya pemilik pulau yang dapat mempraktikkannya. Dapat dikatakan bahwa orang yang mengolah Broken Wave adalah pemilik pulau dari Pulau Suci Awan dan Kabut. Kantor, Ukiyowa meraung keras dan melawan dengan pedang. Klik, cahaya pedang terputus oleh belati saat disentuh. Bahkan jika itu adalah pedang super suci, ia tidak dapat menahan pedang suci yang memotong ombak. Kecepatan jatuhnya pedang suci tidak berkurang, dan dengan cepat terhapus di depan leher Ukiyoto. Mata Ukiyo Yuan membulat dan dia bersandar dengan keras. Sikat, pedang tajam itu lewat di depan matanya, dan keringat dingin keluar. Setelah pedang itu lewat, kaki Xiaoyu terangkat dan melangkah turun dengan ganas. Raungan, binatang buas yang mengaum itu meraung lagi. Raungan ini bercampur dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Dia hanya mengguncang pulau danau dan mengguncangnya, dan menunjukkan tanda-tanda retak, dan menjatuhkan Ukiyoto kepadanya. Xiaoyu juga merasakan serangan di belakangnya, tetapi dia harus berbalik setengah jalan, menendang kakinya untuk mencegah serangan Warcraft di belakangnya. Oh, sebuah kekuatan yang kuat datang. Xiaoyu merasakan nyeri di kaki kanannya, dan orang itu terangkat dari tanah oleh gempa bumi, dan kemudian terbang sejauh hampir 10 meter sebelum jatuh.
Dia kemudian dapat melihat sosok Warcraft dengan jelas. Warcraft adalah manusia, tinggi, tangan di atas lutut, ditutupi dengan rambut putih ramping dan lembut, seperti ombak yang mengambang di angin, wajah kera, meskipun itu adalah Warcraft, tetapi memegang kaki dengan 3 kaki tongkat panjang multimeter dengan mulut mangkuk laut yang tebal, bukan emas atau kayu. Saya tidak tahu bahan apa yang digunakan untuk membuatnya. Kera laut yang marah. Melihat Warcraft ini dengan jelas, Xiao Yu tidak bisa menahan cemberut. Inilah sebabnya mengapa Warcraft tidak hanya kuat secara inheren, tetapi yang lebih penting, ia memiliki kemampuan yang tidak dapat ditandingi oleh Warcraft lain. Ia menggunakan senjata dan dapat melakukan beberapa keterampilan tempur manusia yang sederhana, membuatnya sangat kuat. Kera laut yang marah ini adalah spesies aneh di Warcraft, lahir dengan tingkat kebijaksanaan yang tinggi. Tidak seperti dunia Warcraft lainnya, bahkan jika Warcraft itu sangat maju, perlu waktu tertentu untuk membuka kebijaksanaan spiritual, tetapi kera laut yang marah berbeda, terlahir dengan kecerdasan, dan kemampuan meniru yang kuat, sangat psikis, begitu dewasa, itu adalah kekuatan. Dari 10 raja, ditambah kemampuan untuk dengan mudah menggunakan keterampilan bertarung dan menggunakan senjata, dapat dikatakan bahwa di 10 raja Warcraft, kera laut yang marah itulah mereka yang tak terkalahkan, dan hanya sedikit Warcraft yang berani bertarung dengan mereka. Ini adalah kekuatan terkuat untukmu, kera laut pemarah tingkat 10 raja. Ukiyoto tertawa liar. 10 raja, menurut identitas asli Xiao Yu, jika dia dapat melemparkan badai mental, itu dapat diabaikan, tetapi sekarang berbeda. Dia adalah Qin Xiao, dan badai mentalnya tidak dapat digunakan. Kecuali Xiu mencapai tingkat raja pertempuran, dia dapat menggunakan badai mental. Tuan Pulau, mari kita hentikan, pergilah. Kilao dan yang lainnya bergegas. Ukiyo-chan mencibir, kamu tidak bisa lari. Sejumlah besar master di sekitarnya juga memusnahkan masa lalu dan mengepung Kilao dan yang lainnya. Pertempuran sengit sudah tak terelakkan. Xiao Yu menatap kera laut yang marah itu. Jika dia berjalan, itu tidak sulit, tetapi kera laut yang marah itu dapat diusir, dan itu ditakdirkan untuk berperang, jadi cara terbaik adalah menyelesaikannya sekarang. Haha, aku akan menangkap sumber naga suci. Tuan Pulau Qin, kamu di sini untuk melakukan pertukaran yang baik dengan kera laut yang marah. Ukiyoto pergi dengan tawa liar. Dia juga khawatir bahwa sumber naga suci akan direbut oleh Zuo Fanting di tanah suci Tianluo. Raungan, kera laut yang marah itu meraung keras, menghancurkan tongkat besar dan menghancurkannya. Xiao Yu tidak melawan, tetapi menunduk. Boom, tongkat panjang itu jatuh di Pulau Huxin, dan sekaligus seluruh Pulau Huxin dihancurkan oleh tongkat ini dan terciprat ke segala arah. Kilao yang tercengang ini dan para penguasa yang berperang lainnya berteriak dan melarikan diri. Bahkan jika kamu, seseorang masih terluka oleh gempa susulan. Ini adalah kekuatan kelas 10. Kera badai laut yang marah mengambil tongkat untuk menyerang lagi. Xiao Yu memilih untuk menanggapi dengan cara yang tidak menentu, dan tidak pernah melakukan serangan balik. Dia sedang mengawasi. Dengan kekuatan 10 raja, kecuali badai mental, dia bisa memiliki cara untuk membunuhnya. Dalam sekejap mata, baguet itu jatuh seperti badai. Seperti perahu datar, Xiao Yu berkibar di ombak laut yang mengamuk. Dia tidak pernah membiarkan kera laut yang marah itu menyakitinya. Kera laut yang marah yang sudah rentan terhadap iritasi bahkan lebih marah. Manusia, kalian memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan, kami memukulnya dengan keras. Kera laut yang marah memiliki ratusan gerakan berturut-turut, yang tidak valid untuk Xiao Yu, tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi lebih marah. Mata Xiao Yu berkedip dingin, oke, kamu harus menang denganku, lihat kebenaran di bawah air. Ketika dia tidak mengatakan apa-apa, dia langsung masuk ke Danau Qingshui. Haha, kalian manusia benar-benar berusaha mati. Kalian akan bertarung melawanku di dalam air. Apa kalian tidak tahu siapa lawanku di dalam air? Kera laut yang marah itu bergegas turun sambil tertawa. Danau Qingshui menempati area yang luas dan kedalaman air mencapai lebih dari 200 meter. Xiao Yu menyelinap ke dalam air. Dia juga sangat cepat di dalam air, dan memiliki kemampuan berselancar di ombak. Dia meninggalkan Pulau Huxin sejauh lebih dari 1000 meter dalam sekejap, dan mencapai titik terdalam, sekitar 300 meter. Menghentikan sosoknya, Xiao Yu perlahan mengangkat pedangnya, dan menatap dingin ke arah kera laut yang marah itu. Kera laut yang marah, matilah. Xiao Yu menendang balik dengan belati. Haha,
Manusia, kalian mencari kematian. Raung kera laut yang marah itu. Selama penerbangan cepat itu, momentum Xiao Yu meningkat dengan hebat, dan semangat juang seluruh tubuhnya bergejolak dengan hebat, dengan fluktuasi energi yang tak ada habisnya. Bahkan temperamen Xiao Yu tampaknya telah berubah secara dramatis. Pada saat ini, itu seperti Tyrannosaurus tertinggi yang bertarung di antara langit dan bumi. Apa yang akan dia tunjukkan adalah bentuk terakhir dari Balongkuan. Pemujaan Wanlong. Sebagai gaya terkuat dari Balongkuan yang diciptakan oleh Ye Chaofeng, teknik bertarung ini benar-benar luar biasa. Xiao Yu hanya menggunakan gaya awal, dan temperamennya berubah secara mendasar. Momentum segalanya. Sebagai World of Warcraft, bahkan jika itu adalah World of Warcraft yang paling kuat, ketika bertemu dengan Tyrannosaurus Rex, itu akan menimbulkan rasa takut. Bagaimanapun, Tyrannosaurus Rex tidak hanya mewakili kekuatan pribadi, tetapi juga keluarga naga yang kuat di belakangnya. Xiao Yu sama mengesankannya dengan Tyrannosaurus Rex, dan tiba-tiba kera badai laut yang marah itu menunjukkan keterkejutan. Raungan, terpengaruh oleh teknik bertarung pemujaan Wanlong, darah Xiao Yu mendidih, melahirkan dorongan yang kuat. Ia ingin melampiaskan amarahnya, lalu ia meraung. Suaranya seperti yin naga, mengguncang langit, dan danau Qingshui yang bergejolak menjadi ganas seperti lautan yang mengamuk. Xiao Yu lebih seperti Tyrannosaurus Rex, sombong. Bayangan naga berkelap-kelip di sekelilingnya. Naga yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul, terbang ke atas dan ke bawah, mengirimkan momentum yang kuat, dan dengan pedang suci Xiao Yu terangkat, naga yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di pedang suci, membuat pedang suci itu berkilau, seolah-olah menyatu dengan kekuatan 10.000 naga. Boom! Pedang itu langsung terputus, seperti Wanlong Qiyin, seperti Wanlei Qiming, kekuatannya tak tertandingi, seperti dunia ini dan dunia yang hancur. Pisau itu jatuh, dan danau Qingshui segera terpisah. Sebuah ruang hampa melewati pisau itu. Raungan, menghadapi pukulan yang dahsyat itu, kera laut yang marah itu ketakutan, dan mengeluarkan suara mendesis yang melelahkan. Dia menyerang dengan tongkat itu dengan putus asa. Kekuatan dahsyat dari 10 raja juga dikeluarkan olehnya. Pisau dan tongkat bertarung. Bum bum bum. Untuk sementara waktu, dengan mereka sebagai pusatnya, serangkaian ledakan udara meletus dalam jarak 100 meter dari daerah sekitarnya. Di atas permukaan danau Qingshui ada kolom air yang membumbung ke langit. Semua penguasa perang terkejut dan terbang keluar. Tidak seorang pun mampu di atas danau Qingshui. Setelah jeda singkat kurang dari 3 detik, pisau kriket yang berisi kekuatan ilahi Wanlong segera memotong tongkat itu, dan pisau kriket itu memancarkan cahaya dingin yang dingin, di mata kera laut yang marah yang ketakutan, menebas, membelah kera badai laut yang marah menjadi 2 bagian, dan panjang udara pedang yang kuat lebih dari 100 meter, meninggalkan parit yang panjang dan dalam di dasar danau Qingshui. Panggilan, Xiao Yu menarik napas dan melihat mayat di tanah, masih sedikit bersemangat. Dia membunuh kera amarah tingkat ke-10. Anda harus tahu bahwa kera laut yang marah adalah anggota yang sangat kuat dari kelas 10 raja dan dapat membunuhnya. Bagi Xiao Yu, itu jelas merupakan dorongan moral. Demikian pula, ini juga menegaskan bahwa pemujaan Wanlong jauh dari sebanding dengan keterampilan bertarung lainnya. Dia merasa bahwa jika kera badai laut yang marah lebih kuat, dia masih bisa membunuhnya. Xiao Yu mengeluarkan sebotol anggur Mi Meng dan meminumnya, dan segera pulih. Dia menggenggam tongkat yang patah dan keluar dari danau Qingshui. Pada titik ini, para penguasa kedua belah pihak telah berhenti bertarung, dan semua orang melihat ke danau Qingshui. Mereka tahu bahwa menenangkan diri berarti pertempuran di bawah air telah berakhir. Ketika Xiao Yu menginjak kolom air, kilau dan yang lainnya langsung bersorak. Di sisi lain, para penguasa Tanah Suci Tianluo dan Tanah Suci Xieluo menatap tongkat yang patah itu dengan ngeri. Di mana mereka berani tinggal? Mereka melarikan diri, bahkan kera laut amarah tingkat 10 bukanlah lawan mereka, dan mereka bahkan lebih buruk. Penguasa pulau, meskipun kilau dan yang lainnya agak terluka, mereka bersemangat. Xiao Yu berkata, kamu lakukan sedikit perbaikan dan segera kembali ke stasiun. Aku akan maju selangkah. Setelah perintah selesai, Xiao Yu mengambil 2 tongkat yang terpotong, membuka kecepatan, dan bergegas kembali ke stasiun Pulau Liangsheng dengan kecepatan penuh. Dalam pertempuran ini, Zhuo Fanting, Tanah Suci-Suci, tidak pernah muncul. Rupanya, dia memimpin orang untuk menyerang stasiun kedua Pulau Suci itu.
Sasarannya adalah Ruyan, hubungan antara dua tempat suci itu dan Pulau Feiyun dan Pulau Nantian. Sebuah pulau juga kemungkinan akan ditembak, dalam hal ini, asapnya berbahaya. Lagi pula, di dua pulau suci, bidikan sebenarnya adalah Ruyan dan Rockdrew, dan Ruyan tidak dapat mengungkapkan identitasnya, dan ada beberapa batasan. Memikirkan hal ini, Xiaoyu merasa cemas, membunuh lebih banyak pikiran, dan melaju kencang hingga batasnya, seperti penerbangan elektrooptik yang sama. Butuh waktu lebih dari 50 menit untuk menyelesaikan perjalanan, tetapi butuh waktu kurang dari 25 menit untuk mencapai stasiun Pulau Liansheng ketika Xiaoyu melihat stasiun dari kejauhan. Ukiyo baru saja tiba. Dia menatap langit dengan pedang dan belum memulai, jadi kita bisa melihat seberapa jauh kecepatan Xiaoyu dikerahkan. Dia menyaksikan medan perang dengan dingin. Pertarungan udara, terutama Zhuo Fanting meluncurkan perkelahian, di mana Zhuo Fanting bertarung dengan Ruyan, keduanya terkait erat, dan para penguasa Pulau Feiyun dan Pulau Nantian juga ada di antara mereka. Si Lucin dan keduanya telah bergabung untuk bertarung melawan Locker Drew dan berada di atas angin. Pertarungan tiga pria lainnya meredakan kegugupan Xiaoyu. Pertarungan itu benar-benar seorang pria dan seorang wanita dalam pertempuran tarian es. Kedua pria dan wanita itu berasal dari Tanah Suci Luo yang jahat dan Tanah Suci Tian Luo. Tampaknya wilayah mereka baru saja memasuki tingkat atas tingkat Raja Surgawi, dan tarian es baru saja memasuki tingkat Raja Surgawi. Wilayah yang lebih tinggi seharusnya ada di sini, dan kemudian pengepungan itu dibersihkan. Jika tidak, jika kekuatan asap dan Zhuo Fanting dan dua master tingkat tinggi-tinggi, maka hanya ada kemungkinan kekalahan. Fu Xiyuan, Qin Xiao sudah mati. Zhuo Fanting bertanya dengan keras selama pertempuran Ruyan, ini untuk secara sengaja merangsang para master dari dua pulau suci, memukul moral mereka. Ukiyoto tertawa dan tertawa, mungkin mati, di hadapan 10 kera badai laut tingkat raja yang marah, bahkan 10 master tingkat raja sama sekali bukan lawan mereka, apalagi raja tingkat atas. Tercela, Ruyan menegur, bahkan ada yang lebih tercela. Ukiyo-chan mencibir, Nyonya Yaner sangat kuat, maka biarkan aku dan gadis Zhuo datang untuk bermain melawanmu. Dia mengangkat pedangnya dan ingin menyerang. Xiaoyu, yang baru saja tiba, membunuh kerusuhan, melintas, dan kemudian dengan ganas membunuh Fu Xiyuan dari belakang. Dia seperti pedang raksasa, cahaya keemasan bersinar, dan paksaan berfluktuasi selama ratusan meter. Hati-hati, di belakang saudara yang melayang. Tampaknya roh Ukiyo-ya yang berada di tangan sumber naga suci begitu samar. Ketika saya mendengar pengingat dan merasakan bahwa ada pembunuhan di belakangnya, Xiaoyu telah mencapai jarak kurang dari 3 meter di belakangnya. Pikiran membunuh yang ganas keluar. Dengan gemetar, pada saat hidup dan mati, Ukiyoto dengan cepat berbalik, dan Heng Jian melawan. Kapan? Dalam suara keras itu, cahaya keemasan berceceran dan Mars bersinar. Gelombang cahaya keemasan menyebar dari titik tumbukan pedang, dan orang-orang di sekitarnya terguncang mundur dalam satu gerakan, dan Ukiyoto itu bahkan memuntahkan panah darah, berbentuk seperti layang-layang yang putus, dan terbang mundur. Dia menjatuhkan puluhan orang sebelum dia jatuh ke tanah, dan masih meluncur lebih dari 10 meter sebelum menggunakan pedang untuk menstabilkan sosoknya. Xiaoyu tidak memberinya kelonggaran, dan menyerang lagi. Dia benar-benar marah. Terlepas dari tempat suci Anda, sekarang Anda hanya ingin membunuh orang untuk meredakan kebencian hati Anda. Tubuhnya bergoyang sedikit, dan sekali lagi berubah menjadi cahaya keemasan, membawa angin, membubung tinggi, menerbangkan semua master di sekitarnya ke atas dan ke bawah, meninggalkan saluran vakum. Perisai kehidupan dan kematian Tian Luo. Fu Xiyuan merasa bahwa semua organ dalam akan meledak karena guncangan. Dengan rasa sakit yang hebat, pedang di tangannya dengan cepat menari dan mengeluarkan cara terakhir untuk menekan bagian bawah kotak. Perisai kehidupan dan kematian Tian Luo, salah satu teknik bertarung defensif paling kuat di Tanah Suci Tian Luo. Teknik bertarung ini telah merajalela selama puluhan ribu tahun, dan telah menjadi salah satu tanda sebuah era, adalah Master Tanah Suci Tian Luo hingga saat-saat terakhir dari cara pamungkas. Dikabarkan bahwa perisai kehidupan dan kematian Tian Luo keluar untuk mengisolasi kehidupan dan kematian. Ukiyoto akan menggunakan perisai hidup dan mati ini untuk melindungi dirinya dan menjaga hidupnya. Dengan pedangnya yang berayun, perisai besar dengan semangat juang muncul di depan Ukiyoto. Perisai itu hanya setinggi sekitar 1 meter, dan seluruh tubuhnya berkilau dengan logam.
Ada juga beberapa simbol mantra aneh di atasnya, seperti keberadaan yang sebenarnya rata-rata, memberikan perasaan yang berat. Memecah ombak, Xiaoyu juga mengungkap teknik pertarungan tertinggi dari Pulau Suci Awan dan Kabut. Begitu keterampilan bertarung ini keluar, karena dia terlalu cepat, orang luar tidak dapat melihat identitasnya dengan jelas. Sekarang dia mengetahuinya, karena gelombang patah adalah simbol pemilik Pulau Suci Yunwu. Qin Xiao, ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa lolos dari perburuan kera laut pemarah tingkat 10 raja? Pemilik pulau telah kembali. Suara dan sorak-sorai yang luar biasa terdengar di langit. Xiaoyu mengayunkan pedang suci, terbungkus dalam kekuatan ilahi yang mengerikan, menebas penghalang kekosongan, dengan kekuatan untuk membuka dunia, dan meledakkan perisai hidup dan mati Tian Luo dengan keras. Waktu tampaknya berhenti pada saat ini. Semua orang berhenti bertarung tanpa sengaja dan melihatnya. Pisau membelah perisai, sinar cahaya yang tak berujung memancar, dan selusin lingkaran cahaya muncul di perisai hidup dan mati Tian Luo, seolah-olah bintang-bintang Zhoutian, sangat terang, dan mereka terhubung satu sama lain oleh garis sutra. Boom! Dalam suara keras, keduanya mundur pada saat yang sama. Hari itu, perisai Luo Shengsheng hanya sedikit rusak. Kau tidak dapat menghancurkan perisai hidup dan mati Tian Luo. Bahkan seorang master yang dekat dengan puncak 10 raja, sangat sulit untuk menghancurkannya. Perisai hidup dan mati Tian Luo tidak terkalahkan pada level yang sama dan tidak dapat dihancurkan. Ukiyoto tertawa. Dentang, pedang itu mengerang dengan suara. Xiaoyu berdiri diam di udara, dan bersenandung dingin. Kalau begitu aku akan menghancurkan mitos yang tidak dapat dihancurkan pada level yang sama. Sikat, seolah-olah meteor itu mengejar bulan, Xie. Aoyu mendekat lagi, dan pedang emas yang menyilaukan itu mekar dengan cahaya keemasan yang cemerlang, masih berdasarkan serangan, gelombang patah, dan menebas di masa lalu. Kekosongan itu terpelintir, seolah-olah ruang itu terpelintir dengan kaku. Akibatnya, gambar-gambar itu kabur, dan kekuatan angin yang menusuk menghancurkan tanah, membuat suara berderak. Ukiyoto mengangkat perisai hidup dan mati Tian Luo untuk bertarung. Pedang dan perisai bertarung lagi, mengeluarkan suara gemericik, dan cahaya keemasan yang mencolok bersinar, menutupi keduanya dengan lapisan kecemerlangan keemasan, seolah-olah dua dewa bertarung dengan sengit. Terpisah lagi, kulit Ukiyoto berubah. Dia merasa perisai itu menunjukkan tanda-tanda pecah. Yang lebih penting, perisai itu tidak dapat sepenuhnya menahan serangan Xiaoyu, membuat lengannya mati rasa dan tampaknya patah. Dia kemudian melakukan metode fisiknya dan mengandalkan metode fisik tanah suci Tian Luo. Sifatnya yang tidak menentu membuatnya mustahil untuk menangkap tubuhnya. Pisau ketiga, sosok Xiaoyu berputar dengan ketinggian tinggi, dan gulungan langit dan vitalitas bumi yang bergejolak bergulung dengan gila, membentuk tornado besar yang berpusat di sekelilingnya, menghubungkan langit dan bumi, dan dia berada di pusat itu, menari dengan pedang, dan menyelam ke bawah lagi. Bahkan jika metode Ukiyo yang luas itu unik dan tidak menentu dan membingungkan, tetapi Xiaoyu membunuhnya, dia merasa bahwa dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kekuatan seperti tornado itu tiba-tiba runtuh. Xiaoyu tampak seperti naga yang keluar dari laut, dan pedang dewa memancarkan jatuhnya satu sisi dunia. Pecahnya kekuatan penuh. Ukiyo Yan juga mendesis dan mengirimkan perisai kehidupan dan kematian Tian Luo ke depan, dan 18 titik pada perisai Luo Sheng yang bersinar dengan halo tiba-tiba menjadi sangat terang, seperti bintang di langit, terang dan menyilaukan, garis-garis yang ditarik itu bersinar dengan cahaya perak. Oh, untuk sementara waktu, cahaya keemasan dan cahaya perak hancur, seolah-olah aliran besar Ambilight jatuh dan cantik, tetapi ada pembunuhan tanpa akhir di dalamnya. Yah, 18 titik cahaya perak meledak satu persatu. Tiba-tiba, 18 titik perak hancur, dan cahaya perak yang mereka buat sketsa satu sama lain juga pecah, dan perisai Tian Luo kehidupan dan kematian yang sesuai hancur. Ukiyoto terbang lagi. Perisai hidup dan mati Tian Luo rusak. Dikabarkan bahwa Xiaoyu telah memecahkan mitos perisai hidup dan mati Tian Luo yang tidak dapat dipecahkan pada level yang sama. Adegan ini membuat Zhuo Fanting dan dua tempat suci lainnya melihat hati yang bergetar, bahkan jika mereka melihatnya, mereka tetap tidak dapat mempercayainya. Orang-orang di dua tempat suci tersebut paling menyadari kekuatan perisai hidup dan mati Tian Luo. Yang disebut perisai hidup dan mati adalah perisai yang memotong yin dan yang dari hidup dan mati. Selama perisai ini ada, Anda dapat menyingkirkan ancaman kematian.
Ini adalah legenda yang ditinggalkan oleh teknik bertarung ini selama puluhan ribu tahun. Hari ini dihancurkan oleh Xiaoyu. Itu sangat bersih dan rusak. Menghancurkan perisai hidup dan mati Tian Luo, Xiaoyu melangkah ke dalam kehampaan, dan mengambil lebih dari 10 langkah berturut-turut dengan ketinggian tinggi. Pada setiap langkah, tubuhnya melintas dan menghilang, seolah-olah dalam teleportasi, dia akan membunuh Ukiyoto. Chang Chun, Ukiyo membeku, rambutnya berdiri seperti air terjun yang mengalir mundur, matanya berkedip-kedip seperti pedang dewa, dan pedangnya bersinar dengan cahaya redup kematian. Memecah ombak, Xiaoyu membawa teknik bertarung ini ke dunia luar tanpa berpikir untuk berubah. Hanya satu gerakan untuk menghancurkan semua keterampilan bertarung. Bentrokan kedua pria itu bergemuruh seperti guntur di udara, bergetar kuat. Badai energi yang cantik terpancar dari mereka, menyapu ke segala arah. Ukiyoto ditolak lagi, dan pedang di tangannya adalah tanda kehancuran. Xiaoyu sangat kuat, dan hati pembunuh telah berkecambah. Dia terus menindaklanjuti, jadi hancurkan jalannya. Dang-dang, klik, 6 pedang berturut-turut terbang keluar dari Ukiyo Far Earth lebih dari 600 meter, dan pedang ke-6 memotong pedang Ukiyoto di tempat, dan kemudian pedang ke-7 tiba. Seperti para penguasa 6 tempat suci, mungkin tidak terlalu sulit untuk mengalahkan mereka, tetapi sangat sulit untuk membunuh mereka. Keuletan mereka terlalu kuat, dan keterampilan bertarung yang tak ada habisnya serta keterampilan rahasia tidak terkalahkan, pasti dapat memainkan peran pencegah. Sekarang kesempatan membunuh Xiaoyu ada di sini. Pedang suci Shen Leng terangkat tinggi, dan Xiaoyu bergegas ke masa lalu lagi seperti kilat, membawa Ukiyo pergi. Kau tidak bisa membunuhku, Ukiyoto berteriak. Xiaoyu berkata, kaulah yang membunuhmu. Xiaoyu tidak menyukai Ukiyoto, karena dia berasal dari tanah suci Tianluo, jadi dia selalu sombong dan angkuh. Dia pikir semua orang harus menundukkan kepalanya, dan Zuo Fanting yang jahatlah yang menghitungnya dan menggunakan 10 raja. Kera laut yang marah, Xiaoyu tentu saja membunuhnya. Hanya dengan membunuh kita dapat menghalangi orang lain. Hanya dengan membunuh kita dapat menghilangkan kebencian. Pedang ajaib Xiaoyu juga melintasi kehampaan, membuat sketsa busur emas yang indah, dikombinasikan dengan awan putih dan langit biru di udara, membentuk gambar bergerak. Tepat di bawah glamor ini, itu adalah pembunuhan tanpa batas. Bunuh. Terinfeksi oleh emosi Xiaoyu, dua penguasa Pulau Suci itu meledak dalam minuman. Niat membunuh yang kental, fluktuasi kekuatan spiritual, hanya mengalahkan para penguasa dari Tanah Suci Tianluo, Tanah Suci Xieluo, Pulau Feiyun, dan Pulau Nantian. Ini adalah kekuatan satu pikiran. Bunuh. Xiaoyu juga menangis, memacu kekuatan kata, bunuh, dan integrasi kedua Pulau Suci untuk membentuk kekuatan sonik yang misterius. Sebuah pintu keluar dengan kata, bunuh, membuat ledakan ruang antara dunia dan 600 meter, dan ruang itu terdistorsi. Banyak musuh yang menyinggung muntah karena terkejut. Bahkan sekuat Zuo Fanting disambar petir, jantungnya berdebar kencang, seolah-olah dia akan melompat keluar dari tenggorokannya, wajahnya memucat dan jatuh ke belakang. Pada saat ini Zuo Fanting merasa takut. Karena dia sangat jelas, hanya ketika prestise dan prestise Xiaoyu di dua Pulau Suci mencapai tingkat yang sangat tinggi, kekuatan aneh ini dapat terbentuk. Dapat dikatakan bahwa kekuatan ini aneh, tetapi juga universal, selama satu orang mencapai ketinggian yang luar biasa dapat dibangun di lingkungan tertentu. Hanya dalam pengetahuan Zuo Fanting bahwa generasi yang lebih tua memiliki kesempatan untuk dihormati, tetapi Xiaoyu baru berusia 20-an. Apa artinya ini? Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa pemilik dua Pulau Suci memiliki kemampuan untuk menjadi penguasa laut, dan mungkin merupakan kesalahan untuk memilih untuk mendukung Pulau Feiyun. Aku tidak bisa mati. Teriakan Ukiyoto terdengar melalui kehampaan, keras. Dia berkata bahwa dia tidak bisa mati, bukan berarti dia tidak ingin mati. Ucapan ini hanya membuat Xiaoyu sedikit ragu. Dia juga tahu bahwa para penguasa 6 tempat suci datang ke Pulau Suci Malaikat ini sementara 6 tempat suci itu masih tunduk pada beberapa batasan. Hanya ada dua tujuan, satu adalah untuk menghancurkan pedang lunas, dan yang lainnya adalah untuk mengincar penguasa 3 pedang campuran. Dilihat dari cara mereka menangani pedang naga, memang benar bahwa 6 orang dapat bekerja sama untuk mengerahkan kekuatan terkuat, jadi jika Ukiyo mati, saya khawatir bahwa penguasa 3 pedang ajaib campuran benar-benar memiliki kemungkinan untuk bangkit kembali. Begitu orang itu dibangkitkan,
segel darah raja akan hancur. Kemudian setelah puluhan ribu tahun, manusia yang tertindas akan bergerak menuju era kejayaan zaman kuno. Dalam hal ini, Xiaoyu impulsif dan gelisah. Dia berharap untuk menghancurkan segel raja segala raja, yang akan mengubah pola latihan saat ini dan bergerak menuju jalan yang benar-benar kuat, tetapi dia merasa gelisah. Begitu demikian, saya khawatir akan ada krisis yang lebih mengerikan. Bagaimanapun, segel Raja Darah memiliki apa yang telah dia lakukan. Tujuan, begitu diangkat, saya khawatir itu akan menjadi dunia dengan kemuliaan besar, dan masa dengan darah besar. Biarkan seseorang di bawah pisau. Tepat saat itu, sebuah raungan datang. Sosok itu melintasi garis putih dari bukit yang jauh dengan kecepatan yang tak terbayangkan, lalu bergegas mendekat, dan pedang tajam itu menebas Ukiyoto. Kapan? Pedang dewa memotong pedang panjang itu. Dengkuran itu melewati jarak 3 km dan memekakkan telinga. Pedang Xiaoyu terpental, dan dia juga mundur selangkah, sementara pemblokir yang melakukan tembakan itu mengenai Ukiyoto dan menyemburkan darah keluar dari Ukiyoto lagi. Dia menjerit semakin keras. Dia juga mundur 6 atau 7 langkah. Setiap langkah meninggalkan jejak kaki sedalam 4 atau 5 cm. Diego salah, mata Xiaoyu menyipit. Diego salahlah yang menghalangi Xiaoyu. Hanya kekuatannya yang dapat mengancam Xiaoyu di 6 tempat suci. Tuan Pulau, tolong tinggalkan Ukiyoto kali ini. Diego salah menstabilkan tubuhnya, tangannya yang menggoyangkan pedang masih sedikit gemetar, dan kilatan keterkejutan melintas di matanya. Kenapa? Xiaoyu berkata dengan dingin. Karena dia tidak bisa mati. Suara Leng Hao datang dari belakang Xiaoyu. Dia berbicara tentang Xiang Jingtian dari Gunung Tianji. Selain itu, ada Yi Huanan dari kuil Xuantian. 6 tempat suci semuanya kecuali Qi dari Aula Yuan. Xiaoyu menatap ketiga Diego Sarah, Xiang Jingtian, dan Yi Huanan, dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Benar-benar tepat waktu bagimu untuk datang, bukankah seharusnya kamu sudah lama di sini? Ada apa? Kata Xiang Jingtian. Jantung Xiaoyu sedikit berdebar kencang. Dia menatap Diego Sarah dan Yi Huanan, dan kilatan rasa malu melintas di wajah mereka, yang membuat Xiaoyu merasa marah. Orang-orang ini sudah lama datang. Dengan kata lain, mereka tahu rencana Ukiyoto dan Zhuo Fanting, tetapi mereka tidak menghentikan mereka. Apa tujuan mereka? Orang bodoh bisa berpikir, mereka juga ingin menangkap sumber naga suci. Jika mereka tidak dapat mengejar, begitu asapnya berbahaya dan sumber naga suci muncul, maka orang-orang ini pasti akan muncul untuk merebut, dan orang-orang ini juga orang-orang ini. Belum lama ini, mereka juga berusaha menarik diri, tetapi melakukannya di belakang. Aku sangat keras kepala terhadap diriku sendiri. Hal ini membuat Xiaoyu tidak marah. Bagaimana jika aku harus membunuhnya? Xiaoyu berkata dengan suara yang dalam. Xiang Jingtian menggoda dengan sarkastis, coba saja, kami pasti akan membunuhmu dan mati. Xiaoyu menatapnya dengan nada mencemooh, dan berkata, kamu pantas mendapatkannya. Selama pembicaraan, momentum kekerasan tiba-tiba meledak, dan dia sangat tidak senang dan ditindas oleh orang-orang ini tanpa syarat. Oh, Xiang Jingtian hampir tertindas oleh muncratan darah, dan mundur 3 langkah untuk menstabilkan sosoknya. Dalam hal kekuatan, Xiaoyu mengalahkannya dengan mudah, tetapi mungkin lebih sulit untuk membunuhnya, jadi Xiaoyu menargetkannya dengan sangat akurat sehingga Xiang Jingtian takut untuk melawannya sendirian. Tuan Pulau, Diego Sarah berkata, berdasarkan kekuatan dahsyat penguasa pulau, aku akui bahwa kita berlima mungkin bukan lawan penguasa pulau, tetapi pertimbangan utama pulau adalah bahwa begitu Ukiyo mati, maka misi kita pasti akan gagal, dan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah diizinkan oleh 6 tempat suci, yang berarti bahwa 6 tempat suci kita pasti akan mengirim pasukan ke laut dan menyapu awan dan pulau-pulau suci dan pulau-pulau suci. Nada yang sangat datar, tetapi dengan ancaman yang kuat. Kemarahan Xiaoyu mengamuk di dadanya. Kekuatan 6 tempat suci sama sekali tidak dibayangkan oleh pemilik pulau. Yi Huanan dari Istana Xuantian juga berkata, sekarang kota suci Xiaoyu, kota seni bela diri dewa, dan Zheng Batian adalah yang terkuat. Besar, tetapi mereka dibandingkan dengan salah satu dari 6 tempat suci kita. Ketiga pihak bergabung, yaitu, mereka dapat bersaing dengan 2 tempat suci. Premisnya adalah bahwa beberapa dari 6 tempat suci kita tidak bergabung. Oleh karena itu, Diego Sarah benar. Begitu Ukiyo-e terbunuh,
2 pulau suci pemilik pulau akan selesai. Petik 2. Xiaoyu tidak mau, dia menatap Ushio dengan ganas. Tetapi seperti yang mereka katakan, dia bahkan tidak bisa menyinggung 6 tempat suci. Jangan katakan 6, aku khawatir itu adalah tempat suci. Dia menambahkan semua kekuatan di belakangnya, jadi dia hampir tidak bisa bertarung. Bagaimana dia bisa membuat marah 6 tempat suci? Jadi dia hanya bisa bertahan. Oke, jangan bunuh. Xiaoyu menggigit geraham belakangnya dan berkata dengan kaku, tapi aku tidak boleh begitu murah untuk mereka. Diego Sara menghela napas lega. Lagi pula, jika Xiaoyu benar-benar ingin membunuhnya, dia mungkin tidak dapat menghentikannya. Hasilnya adalah kegagalan. Amarah dari 6 tempat suci akan menghancurkan 2 pulau suci, dan beberapa dari mereka adalah pecundang. Itu juga merupakan bencana yang menghancurkan, jadi kegagalan Xiaoyu untuk membunuh sama saja dengan menyelamatkan hidup mereka. Tentu saja, mereka harus membayar harganya, dan saya setuju dengan permintaan pemilik pulau, kata Diego Sala. Yi Huanan juga tertawa, saya setuju, saya setuju. Melihat mereka berdua, Xiaoyu mengutuk tanpa henti tidak dapat mati, Ukiyoto menghela napas lega. Dia buru-buru mengeluarkan lintan untuk meminumnya, dan dia memperbaiki lukanya. Ramuan di tangannya jelas merupakan produk yang luar biasa, tetapi dalam beberapa menit, wajah Ukiyoto menjadi merah dan lukanya juga jelas membaik. Xiaoyu hanya menatapnya dengan dingin. Pikirannya masih mencari cara untuk memeras. Bagaimanapun, kali ini benar-benar membuatnya marah, tetapi dia tidak bisa membunuh siapapun. Hanya dengan menjarah di daerah ini dia bisa menyelesaikan kebenciannya. Melihat matanya berkedip, Zuo Fanting merasakan sakit kepala. Para penguasa tanah suci Sieluo telah berkumpul di sampingnya, termasuk wanita tingkat atas, yang terlihat sangat mirip dengan Yinyu, yang dipenggal oleh Xiaoyu. Dia menatap Xiaoyu, tampak sedikit gugup. Apakah pemilik pulau pernah melihat saudara perempuanku Yinyu? Yinyu, Xiaoyu menatapnya dengan dingin, mati. Apa? Mati. Kamu membunuhnya. Wanita itu sangat marah. Xiaoyu berkata, ya, aku membunuh 2 bagian. Jika mayatnya tidak dimakan oleh Warcraft, mungkin masih akan mengambang di Danau Kingsui. Aku bertarung denganmu. Mata wanita itu merah, dan dia harus mengangkat pedangnya. Xiaoyu tiba-tiba berbalik, menghadap wajahnya, dan rasa dingin muncul di wajahnya. Tidak semua dari 6 tempat suci itu seperti Ukiyoto. Kecuali mereka berenam, Xiaoyu tidak peduli untuk membunuh beberapa lagi, bahkan Diego Sala dan yang lainnya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jinyu, jangan tertipu, dia mencoba membuatmu memulai, dan dia akan mengambil kesempatan untuk membunuhmu. Zuo Fanting minum, menghentikan wanita yang sangat ingin melakukannya. Wanita bernama Jinyu itu berkata, adikku, bukankah dia sudah mati? Zuo Fanting mencibir, mati. Kau memandangnya terlalu tinggi. Meskipun dia bergegas, bukan berarti dia mengalahkan kera laut yang marah dan membunuh adikmu. Menurutku, aku takut dia akan dikejar oleh kera laut yang marah. Membunuh, dia membawa kera badai laut yang marah, jadi dia punya kesempatan untuk melarikan diri dan bergegas. Kau tahu, kera badai laut yang marah adalah 10 raja. Ya, aku hampir tertipu. Jin Yuexin bersukacita, kera laut yang marah bukanlah Warcraft biasa, itu adalah jenis Warcraft yang berbeda yang mampu melakukan keterampilan bertarung, dan juga mampu menggunakan senjata. Hampir di kelas 10 raja keberadaan yang tak terkalahkan tergantung pada bagaimana dia bisa menjadi lawan kera laut yang marah, dan dia berbohong. Mendengarkan komunikasi antara kedua wanita itu, Xiaoyu mencibir. Xiang Xietian, yang didukung oleh Xiaoyu dan merasa tidak enak dipandang, mengambil kesempatan untuk ironis, beberapa orang bisa menyombongkan diri, dan tidak perlu meledakkan kera laut yang marah sampai mati. Aku dibunuh oleh kera laut yang marah. Xiaoyu berkata dengan ringan. Haha, Xiang Jingtian langsung tertawa terbahak-bahak dan menunjuk Xiaoyu, berkata, tidak mendengar apa-apa, bahkan dia bisa membunuh kera badai laut yang marah, sungguh lucu. Beberapa orang lainnya juga menunjukkan senyuman, tampaknya tidak yakin. Tidak heran, bagaimanapun juga, kera laut yang marah bukanlah kelas 10 raja biasa, atau itu adalah perang di perairan. Sangat sulit untuk mengalahkannya, apalagi membunuh. Apakah luar biasa membunuh 10 raja? Sejauh yang saya tahu, Xiaoyu, kota suci, telah membunuh banyak penguasa 10 raja.
Xiao Yu berkata dengan tenang. Itu berbeda. Suan Tiamong Yihuanan berkata, sejauh yang aku tahu, alasan mengapa Xiao Yu mampu membunuh Raja ke-10 sepenuhnya bergantung pada teknik tabu badai mental. Tanpa misteri ini, dia hampir tidak akan bisa bersaing dengan Raja ke-10. Bahkan jika dia mendekati level 10 Raja saat ini, bagaimanapun juga, mengalahkan dan membunuh sepenuhnya adalah dua konsep. Xiao Yu berkata, karena ada keterampilan rahasia seperti badai mental yang dapat membunuh 10 Raja, mengapa aku tidak bisa memilikinya? Yi Huanan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak. Oh, kakak Yi begitu yakin. Xiao Yu berkata dengan bodoh. Aku yakin. Yi Huanan berkata, alasan mengapa Xiao Yu mampu menggunakan badai mental untuk membunuh 10 Raja, bagaimanapun juga, pada kenyataannya, masih membutuhkan kekuatan mentalnya untuk sebanding dengan 10 Raja. Jika kekuatan mentalnya hanya mencapai tingkat atas tingkat Raja Surgawi, sangat sulit untuk membunuh master tingkat 10 Raja bahkan jika dia melakukan badai mental, jadi Xiao Yu tidak dapat membagi kekuatannya secara murni ke dalam ranah pertempurannya, tetapi jika dia menggunakan pertempuran murni untuk menunjukkan keterampilan tempurnya, masih mungkin bagi tingkat superior tingkat Uranus untuk mengalahkan tingkat ke-10. Saya memiliki keterampilan bertarung yang luar biasa di 6 tempat suci saya, tetapi sulit untuk membunuh tingkat ke-10. Belum lagi kera laut yang marah masih yang terkuat di tingkat ke-10. Xiao Yu agak setuju dengannya. Pencerahan di salju dan es, kekuatan mental melonjak, Xiao Yu juga tahu bahwa kekuatan tempurnya yang sebenarnya sulit untuk dibagi, ditambah dengan kekuatan spiritual, bawahan Raja Surgawi. Dapat mengandalkan badai mental untuk membunuh 10 Raja, tetapi mereka dapat disingkirkan. Paling-paling, di alam bawah level Uranus, membunuh beberapa Master Uranus biasa, atau mereka yang sombong. Namun dia juga tidak setuju, karena dia membunuh 10 kera badai laut pemarah level Raja, karena semangat juang, keterampilan bertarung, bukan kekuatan mental. Kera laut yang marah lahir dengan senjata terkait tongkat Tyrannosaurus. Tongkat Tyrannosaurus itu dibentuk oleh darah dan darah orang tuanya setelah kelahiran kera laut yang marah, yang setara dengan senjata super sakral, dan karena beratnya, itu dapat dibandingkan dengan senjata sihir tingkat surga. Dalam hal ini, untuk membunuh kera badai laut yang marah, hei. Zuo Fanting mencibir. Xiao Yu menatap beberapa orang dan perlahan-lahan meraih cincin luar angkasa. Dengan semua orang menonton, dua tongkat yang terpotong dikeluarkan. Tongkat Tyrannosaurus itu terputus. Mereka yang tidak percaya bahwa kera laut yang marah telah mati, berseru, menatap tongkat Tyrannosaurus yang dipotong dengan mata lebar, penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Zuo Fanting bahkan gemetar, kamu, Tyrannosaurus yang kamu potong. Tidak, itu tidak mungkin, kamu sama sekali tidak memiliki kemampuan itu, pastilah kamu membawa kera laut yang marah ke beberapa Warcraft yang mengerikan, meminjam kekuatan Warcraft untuk membunuhnya. Orang-orang dari Tanah Suci Xieluo telah kembali. Xiao Yu berkata dengan ringan. Beberapa penguasa Tanah Suci Luo yang jahat dan Tanah Suci Tianluo yang telah membunuh Kilao dan yang lainnya, tetapi ditakuti oleh Xiao Yu, telah datang ke sini. Zuo Fanting segera memanggil seorang wanita. Katakan, bagaimana dengan kera laut yang marah? Zuo Fanting bertanya sambil minum. Wanita di Tanah Suci Xieluo gemetar, dibunuh olehnya. Apakah kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Kata Zuo Fanting. Mereka bertempur di bawah Danau Qingshui. Aku melihat kera laut yang marah dan tongkat Tyrannosaurus terbelah menjadi dua. Wanita itu melirik Xiao Yu dengan ngeri. Kata-katanya menenangkan pemandangan itu. Yi Huanan dan Xiang Jingtian, yang baru saja bersumpah untuk tidak percaya, juga membuka mulut mereka dan menatap Xiao Yu dengan tidak percaya. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berkata apa. Xiao Yu hanya berkata dengan acuh tak acuh, kematian Yinyu, Fusi Yuan juga melihatnya dengan matanya sendiri, kamu harus membalas dendam untuk adikmu, kamu bisa mulai. Aku. Jin Yue mengencangkan pedangnya dan menatap tongkat patah di tanah. Dia tidak berani terburu-buru untuk membalas dendam lagi. Xiao Yu meliriknya dengan jijik dan menoleh ke Zuo Fanting dan Fusi Yuan, kalian berdua berencana untuk menghitungku, sekarang kita dapat menghitung akun ini. Kamu tidak kompeten, Zuo Fanting mencibir. Kamu benar, menurutku aku tidak kompeten. Mulut Xiao Yu mencibir, tetapi jika aku membunuh, aku tidak bisa melawan, aku juga tidak kompeten. Zuo Fanting terkekeh, dan berkata,
kau membunuhku. Oke, datang dan bunuh, aku berjanji tidak akan melawan, selama kau punya keberanian, kamu tidak takut dengan Pulau Suci Awan dan Kabut serta Pulau Baju Zirah Suci. Mata Xiao Yu berkilat tajam, aku benar-benar takut, aku tidak bisa membunuhmu. Bagaimana dengan orang-orang lain di Tanah Suci Sieluo? Sekarang aku akan membantai mereka semua, tidak satu pun. Beranikah kau? Seru Zuo Fanting. Oh, jawabannya adalah serangan tiba-tiba Xiao Yu. Itu terlalu tiba-tiba, dan di bawah tatapan banyak ahli, tidak ada yang mengira Xiao Yu mengatakan bahwa dia akan membunuh seseorang dengan tangannya, dan dia tidak punya waktu untuk berhenti. Jinyu hati-hati, seru Zuo Fanting, dan dia berjalan untuk menahan serangan Xiao Yu. Pergi. Jika itu untuk mengalahkan Zuo Fanting alih-alih membunuhnya, itu akan terlalu mudah bagi Xiao Yu, tanpa menggunakan pisau sama sekali, dan menendangnya dengan tendangan. Satu tendangan berada di tengah pedang Zuo Fanting. Oh, kuat seperti Zuo Fanting juga ditendang dari tanah oleh tubuh Xiao Yu, dan terbang dari atas kepala Jin Yue. Zuo Fanting sendiri hanya sedikit tidak nyaman, tetapi mengekspos Jin Yue. Pedang ajaib Xiao Yu juga jatuh. Aku bertarung denganmu. Bagaimanapun, Jinyu adalah master kelas Raja Surgawi. Pada saat ini, dia tidak lemah dalam serangan baliknya yang ganas, seperti singa betina yang gila. Bertarung, apakah kamu memiliki kualifikasi itu? Xiao Yu mencibir, dan pedang itu jatuh. Klik, pedang itu dengan mudah dipotong. Bila pedang dewa tidak memasuki penutup Tianling milik Jinyu, yang panjangnya sekitar 5 atau 6 cm. Cahaya keemasan berlalu, dan Jinyu menjerit. Dia meninggal di tempat, dan tubuhnya jatuh begitu saja di depan Zuo Fanting. Kamu membunuhnya, kamu berani membunuh Tanah Suci Luo yang jahat. Tubuh Zuo Fanting bergetar. Bagaimana dengan orang-orang yang membunuhmu di Tanah Suci-Suci? Jika kamu tidak istimewa, pemilik pulau itu akan membunuhmu. Xiao Yu berkata dengan acuh tak acuh. Sekarang tanya kamu lagi, apakah kamu mau membayarnya? Bunuh semua Tanah Suci Luo yang jahat kecuali kamu, dan jangan tinggalkan satu pun. Zuo Fanting menggertakkan gigi peraknya dan berteriak, apakah kamu tidak takut dengan pembalasan dendamku pada Tanah Suci yang jahat? Pembalasan dendam? Untuk membalas dendamku demi beberapa orang kecil. Apakah menurutmu itu mungkin? Baiklah, jika kamu harus melakukan sesuatu karena takut dipenggal, Tanah Suci yang jahat mungkin tidak benar-benar marah. Xiao Yu mengejek, wajah Zuo Fanting menjadi pucat pasi. Beberapa orang lainnya, seperti Diego Sara, Xiang Jingtian, Yi Huanan, dan Ukiyoto, juga sulit untuk dilihat. Status mereka di 6 tempat suci sepenuhnya karena mereka adalah 6 roh binatang dan untuk sementara dapat menyimpan 6 Warcraft utama. Kekuatan jiwa, jika tidak demikian, mereka hanyalah tokoh kecil, setidaknya mereka tidak dapat membuat marah Tanah Suci hanya untuknya, dan mungkin menimbulkan masalah bagi penguasa Pulau Suci yang menjadi objek aliansi. Gadis Zuo, karena kamu telah melakukan kesalahan, akui saja, kata Diego Sara, juga memberi Zuo Fanting satu langkah ke bawah. Zuo Fanting menggertakkan giginya dan berkata dengan kesal, baiklah, aku akan mengganti rugi. Xiao Yu berkata, lebih baik jangan beri aku sampah. Jika aku tidak menarik perhatian, itu akan membunuhmu 10 orang di Tanah Suci. Dia menoleh untuk melihat Ukiyoto, dan berkata dengan dingin, kamu juga merasa sangat dirugikan. Zuo Fanting dan Fu Xiyuan merasa sangat terhina. Mereka mengira mereka berasal dari 6 tempat suci, mereka adalah orang-orang kelas 1, dan mereka telah mengembangkan rasa superioritas itu. Mereka tidak pernah dipaksa seperti itu. Xiao Yu begitu kuat, yang paling ditakuti adalah Master Tari Es dari Tanah Suci Tianluo, yang baru saja bergabung dengan Jinyu setelah pertempuran Yirong. Dia juga merupakan master kelas Raja Surgawi. Dia juga menyadari bahwa Xiao Yu sedang membunuhnya, dan dia menatap Ukiyo Yuan dengan gugup, khawatir bahwa dia akan menemukan sesuatu yang dipandang rendah oleh Xiao Yu. Tuan Qingdao, bukankah Anda dengan sengaja memperlakukan hal-hal baik sebagai sampah? Ukiyoto juga merasakan niat kuat Xiao Yu untuk membunuh. Dia merasa seolah-olah Xiao Yu mungkin dengan sengaja membuat alasan untuk membunuh. Xiao Yu menyeringai, itu belum tentu terjadi. Sebaiknya Anda menemukan sesuatu yang membuat saya bersemangat. Anda, otot-otot di wajah. Ukiyoto berkedut. Oh, Xiao Yu menancapkan belatinya ke tanah dengan punggung tangannya, lengan melingkari dadanya.
Pedang suci yang bergetar itu memancarkan cahaya keemasan di bawah terik matahari, dan bilahnya bersinar dengan hawa dingin, seolah-olah melepaskan rasa haus darah. Tindakan ini membuat Ukiyoyoshi mundur selangkah dari penguasa tanah suci Tianluo yang menakutkan di sebelah Ukiyoyoshi. Dia sangat yakin bahwa begitu si Aoyu mulai, pastilah dialah yang terbunuh lebih dulu. Saudara mengambang, pria itu gemetar. Ukiyoyoshi menahan amarahnya, dan menatap Zuo Fanting. Keduanya mengeluarkan benda-benda dari cincin luar angkasa pada saat yang sama. Meletakkan benda itu di depan Anda. Apa? Hampir semua orang berseru. Dua benda yang mereka buat sebenarnya adalah benda yang sama, dan keduanya memancarkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Bahkan wajah Diego Sara, Yi Huanan, dan yang lainnya menunjukkan sedikit keserakahan. Itu adalah dua telur naga dan kulit telur. Saat ini, pedang tulang naga lahir, semua naga telah memecahkan cangkangnya, telur naga dan cangkang telur hampir ditelan, semua telur naga dan cangkang telur sangat berharga. Tetapi kedua telur naga dan cangkang telur ini sangat berharga karena isinya. Fluktuasi energi dinilai oleh penglihatan si Aoyu. Misalnya, cangkang telur naga dari naga yang mencintai bumi jauh lebih kuat, dan berlian bumi adalah Raja Naga. Dapat dibayangkan bahwa kedua level cangkang telur naga ini jelas merupakan cangkang telur dari telur naga suci. Kulit telur Senglong, kalian berdua adalah satu. Si Aoyu tergerak. Kulit telur Senglong tidak sebanding dengan kulit telur biasa, belum lagi energi yang terkandung di dalamnya jauh melampaui kulit telur tingkat Raja Naga biasa. Kekuatannya berpotensi mengubah klan naga yang melahap kulit telur naga suci. Kalian seharusnya puas kali ini. Ukiyo, begitu si Aoyu meraih kekosongan, dua kulit telur terbang ke tangannya dan tertawa, tidak apa-apa, pemilik pulau ini murah hati, dan aku akan mengampuni kalian kali ini. Luar biasa. Zuo Fanting dan Fu Xiyuan hampir pingsan. Mereka telah melihat banyak kemurahan hati. Mereka belum pernah melihat kemurahan hati seperti itu, tetapi itu adalah kulit telur Senglong. Ayo pergi, kata Ukiyo dengan ganas. Zuo Fanting juga melepaskan tubuh Jin Yue, menatap si Aoyu dengan ganas, dan pergi. Xiang Jingtian secara alami membenci si Aoyu dan tidak akan tinggal sama sekali. Hanya Diego Sara dan Yi Huanan yang saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka tertawa getir karena Yan Qi dari istana Yuan tidak datang. Hal ini membuat mereka memiliki beberapa pemikiran. Salah satunya adalah bahwa saya tidak berpikir dia akan membuatnya datang. Peluang untuk bergaul dengannya bahkan lebih besar, yang lain adalah bahwa mereka sangat aneh. Mengapa Yaki percaya bahwa si Aoyu tidak dapat dibunuh oleh kera laut yang marah? Di mana mereka tahu bahwa Aki telah melihat identitas asli si Aoyu? Keduanya dengan malu mengucapkan selamat tinggal kepada si Aoyu. Jadi dua stasiun Pulau Suci juga menjadi tenang. Si Aoyu memerintahkan seseorang untuk membersihkan medan perang, tetapi dia dan Bingu dan Ruyan pergi sebentar dan pergi ke kejauhan. Terima kasih atas saudari penari esmu kali ini. Jika gadis penari es tidak datang tepat waktu, aku khawatir aku benar-benar berbahaya. Ruyan menepuk pantatnya dengan ekspresi ketakutan. Si Aoyu bertanya-tanya bagaimana tarian es datang tepat waktu. Bingu tertawa, saya kebetulan berlatih di lembah naga untuk menerobos dan menstabilkan keadaan saya. Kemudian saya keluar dan melihat-lihat. Giggle, Bingu, kau bisa mengatakan yang sebenarnya, apakah kau khawatir adikmu menggulingkan priamu? Ruyan jelas sedang dalam suasana hati yang tinggi, dan memecahkan pikiran Bingu. Bingu Kiao, yang dikatakan berada di tengah, tiba-tiba memerah. Tidak, kata Bingu dengan canggung. Seperti cerobong asap, kau bisa yakin, kau tidak setuju, tetapi priamu tidak punya nyali untuk memanipulasi kakiku secara manual, jangan terlalu gugup, hei, adikku tidak cukup menarik. Kemudian dia mengerjap ke arah si Aoyu. Berkedip, penampilan yang main-main membuat si Aoyu merasa cemas. Apa artinya tidak berani menggunakan kaki manual? Jika aku tidak diganggu, aku telah mendorongmu, si Aoyu bergumam dalam hatinya, dan berkata, apakah saya ingin menggunakan kaki manual untuk Anda sekarang? Baiklah, jika kamu tidak takut gadis penari es itu marah, datanglah. Ruyan sengaja mengangkat kedua jarinya dan menggoda di depan tarian es itu. Detektif si Aoyu mencengkeram dada yang renyah itu. Apa? Ruyan tidak menyangka bahwa si Aoyu benar-benar berani mengambil tindakan, berseru, dan bergegas kembali. Meskipun dia telah mempraktikkan berbagai keinginan spiritual dan sudah berada di alam, dia masih perawan, atau dalam menghadapi tarian es.
Tidak malu-malu, Aoyu. Bingu mengulurkan tangan dan mengguncang pinggang si Aoyu dengan keras. Itu masih omong kosong, tetapi situasi kita tidak baik sekarang. Ketika datang ke bisnis, Ru Yan juga mengangkat alisnya dan berkata, kali ini, kecuali Aki di kuil Yuan-Yuan yang tahu identitas kita dan percaya bahwa kita dapat mengatasinya, semua orang ada di sini. Jelas, mereka semua memiliki perasaan yang sangat kuat tentang sumber naga suci. Gagasan besarnya adalah bahwa orang-orang ini adalah ambisi, dan tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan melakukannya lagi. Petik 2. Wajah si Aoyu juga menjadi bermartabat. Termasuk Yaki, saya khawatir mereka semua berambisi seperti serigala. Bagaimanapun, sumber naga suci terlalu menggoda. Sebelumnya, Ruyan tidak memiliki sumber untuk mengendalikan naga suci, berkomunikasi dengan naga, dan mengendalikan naga. Siapapun dapat mengatakan bahwa mereka benar. Sumber naga suci memiliki ide yang sangat besar. Yaki tahu siapa kita, Bingu belum mengetahuinya. Ruyan menjelaskan semuanya secara terperinci. Baru saat itulah Bingu mengetahui keseriusan masalah tersebut. Jika demikian, krisis kita akan semakin besar. Aoyu, apakah kamu pernah memikirkan cara? Ketika saya datang dari Danau Kingsui, saya memikirkannya. Ada beberapa ide. Anda datang untuk melihat apakah itu layak. Si Aoyu mengerang sedikit dan berkata, pertama, itu harus bertindak sebagai pencegah, hanya untuk menunjukkan kepada kita kesombongan mutlak dapat membuat mereka takut, setidaknya di Pulau Malaikat, tidak ada yang akan membuat masalah lagi. Ini memang akan terjadi. Jalan tari es. Si Aoyu tertawa, aku sengaja memenggal kepala Jin Yue. Itu sedikit peringatan, tetapi efeknya jelas terbatas. Cara terbaik adalah membunuh Joye Pulau Feiyun dan Luluxin dari Pulau Nantian yang berpartisipasi dalam operasi ini. Untuk membunuh, menggunakan kepala mereka untuk mengorbankan saudara yang sudah mati, efek jera bahkan lebih besar. Kedua wanita itu saling menatap, memperlihatkan sedikit niat membunuh. Kalau bukan karena penguasa kedua pulau ini yang campur tangan, mereka tidak akan bersikap pasif. Mereka benar-benar pantas dibunuh, dan mereka tidak perlu takut akan balas dendam di Pulau Feiyun dan Pulau Nantian. Kedua pulau itu sendiri mengandalkan Tanah Suci Tianluo dan Tanah Suci Xieluo. Jalan tari es. Si Aoyu berkata, poin kedua adalah menemukan kekuatan yang memiliki daya tangkal yang cukup. Penampilanmu hari ini sudah cukup. Ruci, tidak, itu tidak cukup. Orang-orang yang punya ide untuk kita tidak satu atau dua. Di depan jumlah itu, aku sendiri tidak cukup. Aku juga butuh kekuatan yang kuat, lebih baik kekuatan. 10 raja yang sebenarnya. Si Aoyu Senseng berkata, jadi aku ingin membunuh Joy dan Luluxin, dan tetap di tarian es. Ruyan dan aku pergi mencari keluarga naga, dan dengan 2 kulit telur naga suci, kita bisa melahirkan naga 10 raja. Sehingga itu benar-benar bisa bertindak sebagai pencegah. Ruyan memiliki sumber naga suci, sehingga mereka yang memiliki naga tidak dapat menggunakan naga untuk menargetkan kita. Jika ada 10 naga tingkat raja yang duduk di kota, ditambah kekuatan Aoyu, itu memang dapat menjamin bahwa di Pulau Malaikat Suci aman. Bingu mengangguk, dan, jika kamu dapat menemukan beberapa naga lagi, kamu dapat mengambil inisiatif untuk menyerang. Petik 2. Begitu Yan Yan ingin berbicara, dia merasakan lencana panggilan bergetar. Si Aoyu dan Bingu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lencana pemanggilan dengan heran pada saat yang sama. Apakah Kaisar Raja Naga telah berubah sepenuhnya? Pada saat itu, Raja Konglong telah memakan naga Lingjing dan melakukan transformasi baru. Semua orang memiliki banyak harapan untuk hasil transformasinya. Lencana pemanggilan sekali klik seperti asap yang bersukacita. Raungan, naga itu berteriak, paksaan itu bergejolak. Seekor naga emas muncul di depan mereka. Naga ini tingginya 10 meter, dan seluruh tubuhnya berwarna kuning kemasan. Sisik emas yang padat menutupinya. Keempat kaki naga seperti pilar mengungkapkan perasaan yang kuat dan kuat. Sayap naga itu meregang dan berkedip lembut, menggerakkan angin. Raja-Raja Kong, teriak si Aoyu karena terkejut ketika mereka melihat penampilan Kaisar Raja Naga. Raungan, Raja Konglong yang mengangkat raungan yang memekakkan telinga. Raja segala raja, tampaknya Ruyan akan segera memiliki naga suci. Bingu tertawa, Ruyan juga penuh dengan kegembiraan. Ada juga berbagai jenis raja naga. Ada 100 jenis naga, setiap kategori akan melahirkan raja naga, tetapi kekuatan bertarungnya berbeda. Di antara mereka,
Raja Naga Ledakan Baju Besi Emas adalah 3 teratas dalam peringkat efektivitas tempur. Raja King Kong, juga dikenal sebagai Raja dari Segala Raja. Yang disebut Raja dari Segala Raja adalah naga kuasi sakral yang legendaris. Begitu kesempatan datang, segera promosikan ke tubuh naga suci. Kami mencari kelas 10 yang kuat, dan itu akan keluar. Jika keluar setengah jam lebih awal, mungkin sesuatu yang lebih menarik akan terjadi. Xiaoyu tertawa. Ice dan Shroud, dengan Raja-Raja Naga duduk, Anda dapat mencari beberapa naga dengan tenang. Yang terbaik adalah menemukan lebih banyak lagi. Kami telah membentuk kavaleri naga dan dapat bersaing dengan 6 tempat suci. Ketiganya saling memandang, semuanya menggembirakan 6 tempat suci itu tak tertandingi. Dapat dikatakan bahwa kekuatan kota suci itu sekarang nyaris tak tertandingi dengan tempat suci, dan itu hanya nyaris tak tertandingi. Bagaimanapun, kota suci terkuat adalah kehormatan roh Raja Panah, dan itu hanya Kaisar Perang Semu. Tanah Suci Agung setidaknya akan memiliki orang-orang kuat yang berada di puncak Kaisar Perang Semu, jadi mereka masih dirugikan. Tetapi para naga berbeda. Bahkan jika ras naga bangkit kembali, ia masih diakui sebagai salah satu makhluk paling kuat dari awal. Kelahiran Tyrannosaurus Rex, kelahiran naga suci dan kemunculan 5 atau 6, dan kemunculan sejumlah besar Raja Naga, masih merupakan kebangkitan kuat yang tak terbendung. Bersama dengan kekuatan naga, mereka sepenuhnya percaya bahwa mereka dapat melawan Tanah Suci. Dapat dikatakan bahwa pemulihan penuh para naga adalah sebuah kesempatan. Sekarang, karena sumber Tyrannosaurus Rex dan naga suci berada di pihak kota suci, dapat dikatakan bahwa kesempatan ini telah direbut oleh kota suci. Sekarang Raja Naga King Kong telah lahir dan tinggal bersama Tarian Es, maka perjalanan berburu naga dapat dimasukkan dalam agenda. Dengan sumber naga suci, mereka yakin bahwa mereka dapat memperoleh sejumlah naga untuk bergabung, dan mereka dapat membangun hubungan tertentu dengan naga lainnya. Ini pasti akan sangat bermanfaat bagi Ruyan untuk mengandalkan sumber naga suci dan mendominasi naga. Sebelum perjalanan berburu naga, mereka masih membuat keputusan bulat untuk membunuh Joy dan Luluxin untuk menghalangi mereka yang memiliki ambisi. Semuanya telah dipersiapkan, Xiaoyu dan Ruyan pergi ke Pulau Feiyun dan Pulau Nantian. Tuan Pulau, Tuan Pulau. Begitu dia melangkah keluar dari tenda, dia melihat Kirao berlari mendekat. Ada apa? Kata Xiaoyu. Pemilik pulau, Sun Qian ada di sini, kata Kirao. Oke, Xiaoyu sedikit bodoh. Sun Qian ini adalah orang yang sangat individualis. Dia menolak permintaan untuk bergabung. Mengapa dia tiba-tiba datang? Di mana? Xiaoyu bertanya. Di luar, dia menolak untuk masuk dan berkata dia ingin bertemu dengan pemilik pulau. Kirao menunjuk keluar stasiun. Xiaoyu berbalik dan melihat Sun Qian berdiri dengan acuh tak acuh. Dari sikapnya saja, Xiaoyu dapat menyimpulkan bahwa Sun Qian telah memasuki tingkat atas Raja Surgawi. Dia berjalan mendekat. Apakah kamu datang untukku? Kata Xiaoyu. Aku bilang aku berutang cinta padamu, aku akan membayarnya kembali, kata Sun Qian dengan tenang. Sambil terkekeh, Xiaoyu berkata, tidak masalah. Aku tidak menganggapnya serius. Sun Qian berkata pelan, tapi aku menyimpannya dalam hati. Sun Qianku tidak pernah berutang budi. Para master dari beberapa kelompok sebelumnya datang untuk membuat masalah. Aku sedang mundur dan tidak mengejar. Hari ini, aku mengambil 2 kepala secara khusus. Kau baik hati, katanya, mengeluarkan 2 orang dan melemparkannya ke tanah. Darah di kepalanya bercak-bercak, dan wajahnya samar-samar terlihat. Melihat 2 kepala manusia, Kirao berbisik, Joy, Luxin, keduanya adalah pemimpin generasi muda dari 2 pulau yang direncanakan Xiaoyu untuk dibunuh, Joy dari Pulau Feiyun dan Luxin dari Pulau Nantian. Apakah kau membobol tempat mereka dan membunuh? Xiaoyu bertanya setelah melihat kedua pria itu mati, masih dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Sun Qian berkata, tidak perlu bertanya lebih banyak, aku hanya membalas kebaikanmu. Mulai sekarang, kau dan aku tidak berutang budi satu sama lain. Setelah mengatakannya, dia tidak menunggu Xiaoyu berbicara, dan kemudian pergi. Ayo cepat, cepat, cantik. Xiaoyu menatap punggung Sun Qian dan mendesah tanpa henti. Jika dia bisa bepergian dengan wanita yang dicintainya, betapa mudahnya untuk bebas, tetapi sayangnya dia malu dengan hal-hal umum, saya khawatir tidak ada kesempatan seperti itu. Orang pulau, bagaimana dengan kepala manusia ini? Kata Kilao.
Rasa dingin muncul di wajah Xiaoyu, berkata, gantung kepala itu untuk ditunjukkan kepada publik. Setelah menangani masalah tersebut, Xiaoyu dan Ruyan juga berangkat. Mereka akan berburu naga. Di ujung selatan Pulau Malaikat, gunung-gunung bergelombang, angin bertiup, dan pohon-pohon pinus meledak. Dari waktu ke waktu, terdengar suara gemuruh Warcraft. Berdiri di dataran tinggi, tampak seperti 100.000 gunung. Dalam setelan jas putih, Xiang Jingtian yang tampan dan 12 pria berpakaian ketat putih berdiri di atas gunung dan menatap ke kejauhan. Xiang Shao, apakah kita melakukan ini untuk mempersiapkan kebangkitan penguasa 3 pedang campuran? Yang paling depan dari 12 pria kulit putih bertanya dengan suara rendah. Hah, Xiang Jingtian mengangguk pelan. Apakah kalian tahu mengapa kalian berdua-belas adalah pengawal kakak laki-laki, tetapi kalian ingin mengirimkannya kepadaku? Pria itu berkata, seharusnya untuk ini. Xiang Jingtian mengangguk, iya, jika operasi ini berhasil, kebangkitan penguasa 3 pedang ajaib akan terhalang, dan tingkat keberhasilannya akan meningkat pesat, yang akan sangat bermanfaat bagi 6 tempat suciku. Siang-siang, salah satu bawahannya bingung, aku tidak tahu apakah aku harus bertanya. Pria itu berkata, katakan saja, kata Xiang Jingtian. Pria itu melambaikan tangan ke belakang, dan ke-11 orang itu mundur sekitar 10 meter. Kemudian dia berbisik, 6 tempat suci kita masih terikat oleh kekuatan yang kuat itu. Jika pemilik 3 pedang ajaib campuran itu dibangkitkan, tidak hanya segel darah raja yang terangkat, dan ikatan ke tempat suci kita juga harus terangkat. Mengapa kita harus menghentikannya? Sambil tersenyum kecil, Xiang Jingtian berkata, apakah kamu bertanya-tanya, jika bukan karena kekuatan itu, 6 tempat suci kita akan menjadi penguasa dunia sejak lama. Ya, pria itu tidak menghindar. Xiang Jingtian berkata, kalau begitu aku katakan kepadamu bahwa jika orang ini dibangkitkan, bergantung pada kekuatannya, 6 tempat suci kita akan bergabung, dan akan sulit untuk bersaing dengan mereka. Yang menunggu kita adalah kematian. Desis. Jawaban itu membuat pria itu menarik napas. Ini, bagaimana ini mungkin, kata pria itu dengan ngeri. Xiang Jingtian mendengus dingin, ini adalah apa yang dikatakan Tuhan secara pribadi. Jadi dia memberitahu saya dengan jelas bahwa jika saya gagal, saya tidak perlu hidup lebih lama lagi. Mendengar kata-kata, Tuan Besar, ada rasa hormat yang mendalam di wajah pria itu. 5 orang lainnya diperlakukan seperti saya, jadi kita harus berhasil dan kita tidak boleh gagal. Xiang Jingtian berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi. Sekelompok orang memasuki pegunungan puluhan ribu mil. Pada saat yang sama, Xiaoyu dan Ruyan juga datang ke selatan Pulau Malaikat. Menurut Yan Yan, melalui sumber naga suci, dia merasa bahwa tempat di mana napas naga paling kuat berada di bagian utara Pulau Suci Malaikat, di mana seharusnya ada naga terbanyak, tetapi sumber naga suci membimbingnya ke selatan, seolah-olah ada sesuatu di selatan yang menarik sumber naga suci, dan perasaan ini sangat lemah. Jika Anda ingin melakukan tur berburu naga, Anda benar-benar tidak menyadarinya. Jadi mereka datang ke sini. Mereka semua muncul kali ini sebagai orang sungguhan, alih-alih menggunakan identitas Qin Xiao dan Yaner, sehingga orang luar tidak akan berpikir mereka tidak duduk di 2 pulau suci. Keduanya terbang jauh-jauh, ditarik oleh napas samar dan hampir tak terlihat dari sumber naga suci, menuju pegunungan. Terbang jauh-jauh, saya juga melihat banyak World of Warcraft, di antaranya ada juga 10 Raja World of Warcraft. World of Warcraft ini, yang berasal dari Pulau Malaikat Suci, tidak tunduk pada aturan Pulau Malaikat Suci, dan mereka tidak secara aktif menyerang manusia. Ruyan, tergantung pada perasaanmu, jika kamu mencapai alam 10 raja, bisakah sumber naga suci dengan enggan memanipulasinya? Xiaoyu mengamati situasi di sekitarnya selama penerbangan, dan tidak ada kecocokan dengan Ruyan di mulutnya, mengobrol. Mengenai sumber naga suci, mereka semua punya ide, mengapa sumber naga suci dapat menguasai keluarga naga, lagi pula, itu hanya jiwa naga suci setelah kematian, dan itu memiliki efek jera tertentu pada keluarga naga kontemporer, tetapi sama sekali tidak itu akan wajib. Mengapa Anda mengatakan bahwa Anda dapat mengendalikan naga? Jadi Xiaoyu ingin memahami rahasia sumber naga suci, sehingga dapat mendominasi keluarga naga. Lagi pula, sekarang keluarga naga baru saja bangkit, beberapa orang harus mulai mencoba menghubungi keluarga naga. Oleh karena itu, keluarga naga juga dapat sepenuhnya menguasai naga suci. Di Ruyan sumbernya terbagi sebelumnya. Saya khawatir itu sulit.
Ruyan menghela nafas. Menurut penilaianku, untuk menggerakkan sumber naga suci, kita harus mencapai level kaisar pertempuran. Kaisar ke-10 takut tidak akan berpengaruh, tetapi aku hampir tidak bisa memerintahkannya sekarang. Sumber naga suci memancarkan napas naga suci untuk menilai, jika aku menerobos menjadi level 10 raja, pasti ada beberapa perubahan. Xiaoyu tiba-tiba menoleh untuk melihat kecantikan luar biasa Ruyan yang diukir dari langit, dan tertawa, naga itu asmara, jadi akan ada sejumlah besar binatang yalong. Kaisar kuno dikatakan memiliki selir yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana menurutmu? Kombinasi pria dan wanitalah yang dapat mengerahkan kekuatan sumber naga suci. Yan Qiao tersipu, dan bersenandung, aku tahu aku sedang berpikir liar. Hah, apakah kamu tersipu? Xiaoyu mencondongkan tubuh dan mengulurkan tangan serta menyentuh wajah halus Ruyan, panas dan merah, sepertinya itu bukan gayamu. Apakah itu kamar yang sama yang kamu dan Bingu lakukan tadi malam, kalian? Apakah kalian sudah berkomunikasi? Datang dan bicaralah padaku. Aku tidak mengganggumu. Ruyan tersipu dan mempercepat penerbangannya. Xiaoyu tertawa. Dia jelas merasakan Ruyan sedikit bingung melalui Xuan Ling, yang membuatnya percaya bahwa isi komunikasi Ruyan dan Bingu pasti salah. Dia mempercepat untuk mengejar ketinggalan. Kamu tidak diizinkan untuk berbicara denganku di masa depan dan kamu tidak diizinkan untuk menggunakan kakimu. Ruyan berkata dengan tersipu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Xiaoyu tiba-tiba berkata, mengapa? Ini adalah kesenangan yang luar biasa baginya. Karena, Ruyan tampak sedikit malu. Ekspresi ini membuat Xiaoyu keliru. Latihan pesona Ruyan seharusnya tidak seperti itu. Ya, hewan peliharaan naga Ice Dance adalah naga peri, yang terbaik dari naga suci. Itu harus memberitahu tarian es beberapa cara kerja Long Ziyuan. Hehe, kurasa itu benar-benar perlu cocok. Ruyan menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Naga peri memang memberitahu tarian es tentang sumber naga suci. Lingkaran merah di wajah Ruyan juga menghilang. Dikatakan bahwa untuk sepenuhnya mengendalikan sumber naga suci, itu harus digabungkan dengan penguasa Tyrannosaurus, dan... Haha, kurasa begitu. Xiaoyu tertawa. Tidak sekarang, keduanya pasti setingkat kaisar. Ruyan berkata di sini, berhenti, dan berbisik di telinga Xiaoyu. Xiaoyu pertama-tama membeku, lalu tertawa keras. Ruyan menendangnya, jangan terlalu senang, apakah kamu begitu kuat? Jangan berakhir menjadi bantal bersulam, itu tidak akan berhasil. Apakah kamu berani meragukanku? Biarkan kamu tahu betapa kuatnya aku sekarang. Xiaoyu sangat marah, dan mengulurkan tangannya untuk memegang Ruyan di lengannya. Ruyan tersenyum, memutar pinggang ular dengan sengaja, dan menggosok Xiaoyu di sebelahnya. Tiba-tiba Xiaoyu lahir, dan matanya hampir menyemburkan api. Dengan cepat menggigit lidahnya, Xiaoyu ingin segera meluruskan Ruyan, tetapi peri naga juga berkata bahwa dia harus berada di atas kaisar untuk dapat memenangkan Ruyan, yaitu, sekarang Ruyan hanya dapat menonton, tidak makan. Jangan berani menggodaku di masa depan, itu akan membuatmu tidak nyaman. Wajah Ruyan juga memerah, napasnya sedikit cepat, dan dia jelas sedikit emosional, tetapi dia sedang berlatih perubahan spiritual, dan dia memiliki kendali yang sangat baik di area ini. Mengambil napas dalam-dalam, dia menjadi tenang, dan tidak dapat menahan tawa ketika dia melihat tenda Xiaoyu yang tegak. Xiaoyu melihat kurva bergolak dari Jiaozi yang bergerak karena tawa itu, dan itu panas, dan dengan cepat menoleh untuk melihat ke tempat lain. Baiklah. Coba aku lihat apakah ada naga di sini. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke depan dengan cepat. Tawa Ruyan lebih keras. Apakah itu telur Warcraft atau telur naga? Xiaoyu hanya ingin menenangkan dirinya sendiri, tetapi dia melihat telur besar pecah Ruyan juga terbang melewatinya. Aku melihat di air yang mengalir di bawah aliran gunung, permukaan kulit telur terekspos di lumpur, dan retakan muncul di permukaan kulit telur. Keberadaan kulit telur itu juga berjuang, membuat kulit telur itu perlahan-lahan keluar dari lumpur bawah air. Bergerak keluar, ini adalah telur Warcraft. Tidak ada jejak naga. Ruyan, Xiaoyu berkata, sejak telur Warcraft, mengapa aku merasa ada fluktuasi energi pada kulit telur? Mungkinkah ada Warcraft lain selain naga yang dapat berkultivasi di dalam telur dan menyatukan kekuatan mereka pada kulit telur? Setelah lahir, memakan kulit telur apakah itu meningkatkan kekuatan? Ruyan menggelengkan kepalanya. Ini memang aneh. Bahkan naga,
Karena kutukan khusus naga, digunakan untuk mengubah naga biasa menjadi Raja Naga, dan mereka tidak normal. Tetapi ini tidak pernah terjadi pada Warcraft. Mengenai telur World of Warcraft yang aneh ini, keduanya tidak mengganggu kelahirannya, tetapi melihat ke samping dan diam-diam ingin melihat apa World of Warcraft ini. Bagaimanapun, Pulau Suci Malaikat itu sendiri adalah keberadaan yang sangat aneh. Jika ada sesuatu yang aneh yang lahir, Warcraft bukanlah hal yang mustahil. Kakak, retakan pada cangkang telur semakin banyak, dan wow kecil di dalamnya terus melengkung keluar, dan telur wow yang didorong olehnya secara bertahap keluar dari lumpur. Telur Warcraft sangat besar. Xiaoyu merasa bahwa telur Warcraft mirip dengan telur naga ketika King Kong lahir, dan energi yang terkandung dalam cangkang telur itu tampak serupa. Klik, ketika telur Warcraft keluar dari lumpur, cangkang telur itu pecah. Kepala harimau yang lucu muncul darinya. Ia menggigit cangkang telur yang pecah itu dalam satu gigitan, dan bahkan menelannya, dan ia bertindak seperti seekor naga yang lahir, memakan cangkang telur itu. Hanya dalam beberapa klik, ia menelan semua cangkang telur naga yang besar. Raungan, harimau kecil itu mengeluarkan lolongan harimau, tubuhnya membengkak dengan cepat. Segera, ia tumbuh hingga ketinggian 3 meter. Ia berwarna putih dan tidak ditutupi oleh sedikit pun rambut. Satu-satunya warna hitam adalah mata dan kegelapan itu pekat. Iblis cerah. Wajah Xiaoyu menjadi sedikit jelek. Seperti yang dikatakan Shen Chen, ini adalah Warcraft unik dari para malaikat. Mereka benar-benar tumbuh seperti naga. Apakah para malaikat juga mengadopsi metode yang sama dengan naga? Jika demikian, maka para malaikat memiliki banyak cahaya. Xiaoyu mengerutkan kening. Kelahiran klan naga sangat besar, dan banyak dari mereka telah berevolusi menjadi level Raja Naga. Sebaliknya, jumlah klan naga biasa sangat kecil, yang ditakdirkan bahwa kebangkitan klan naga tidak dapat dihentikan dan sangat kuat. Namun, iblis terang di depan mata adalah Warcraft yang unik bagi keluarga malaikat, dan Warcraft dari Departemen Cahaya sangat langka di zaman kuno. Dikatakan bahwa kebanyakan dari mereka adalah cahaya yang kurang lebih memiliki hubungan dengan keluarga malaikat dan dapat lahir di Pulau Malaikat. Departemen Warcraft, jelas itu adalah Warcraft dari para malaikat. Mereka pasti akan pergi bersama para malaikat dan perampok hati. Dalam hal ini, kekuatan para malaikat dan perampok hati secara alami akan meningkat. Secara khusus, iblis terang ini jelas bukan Warcraft biasa. Itu milik Warcraft cahaya dan memiliki potensi Beastmaster. Itu mirip dengan naga yang telah berubah menjadi Raja Naga dan memiliki potensi untuk mencapai Raja Naga. Masalahnya ada di sini, jika iblis cerah ini hanya Warcraft biasa sebelumnya, karena memiliki metamorfosis di kulit telur dan memiliki potensi untuk mencapai Beastmaster, maka suku malaikat juga mencuri kemampuan suku naga. Dengan cara ini, Warcraft terang milik prajurit malaikat mungkin meningkatkan kekuatannya. Akibatnya, para penghancur hati para malaikat memiliki kemampuan untuk mendominasi dunia. Aku akan menangkapnya dan meminta pengertian, kata Xiaoyu. Memikirkan kemungkinan yang paling mengerikan, Xiaoyu menggigil. Kota Suci, Kota Shenwu, dan Zheng Xiaofang berjuang untuk hegemoni, yang sudah sangat melelahkan. Sekarang ada 6 tempat suci, membuat situasinya lebih rumit. Jika para malaikat suku dan suku perampok hati telah bangkit kembali dengan kuat, yang benar-benar merupakan situasi separatisme yang kacau. Baiklah, kicauan burung terdengar saat ini. Saya melihat seekor burung putih terbang turun dari langit dan melolong pada iblis. Raungan, harimau yang cerah tampaknya memahami arti burung itu, dan mengeluarkan raungan rendah, dan burung itu terbang ke selatan, sementara harimau yang cerah mengikutinya. Xiaoyu dan Ruyan saling memandang, dan mereka tidak pernah mengikuti satu sama lain, jadi mereka mengikuti secara rahasia. Satu harimau dan satu burung masih cepat. Setelah iblis yang cerah menelan kulit telur, kekuatannya berevolusi ke tingkat yang lebih rendah dari level Uranus, yang sudah sangat kuat. Keadaan umum naga King Kong asli juga menunjukkan bahwa itu adalah Warcraft dengan potensi Beastmaster. Dengan cara ini, setelah terbang selama sekitar 40 menit, seekor burung dan seekor harimau keluar dari sebuah lembah. Zaza, burung itu berteriak 2 kali pada iblis yang cerah. Iblis yang cerah datang ke pintu masuk lembah dan mengeluarkan lolongan harimau di kehampaan. Ada sedikit gelombang sihir terang dalam suara lolongan harimau, dan di mulut lembah, gelombang halos susu muncul di kehampaan. Itu adalah larangan. Setelah itu,
Sebuah retakan muncul di pengekangan, dan sesosok tubuh keluar darinya. Oke, dia ada di sini, kata Xiaoyu. Seperti cerobong asap, takutnya di sini ada rahasia para malaikat dan penghancur hati, dan posturnya tampaknya mencari Lightning Warcraft secara rahasia. Ayo masuk dan lihat, kata Xiaoyu. Ada larangan. Jika kamu masuk, aku khawatir kamu akan ditemukan. Jika Rusman itu ada di dalamnya, itu akan berbahaya. Ru Yan mengingatkan. Dengan senyum terkekeh, Xiaoyu berkata, jangan lupakan ngengat tanahku, tidak apa-apa untuk tidak ditemukan. Selain itu, apakah menurutmu Rusman mungkin ada di sini? Mengapa itu tidak mungkin? Ru Yan tergagap. Xiaoyu berkata, ada dua tempat suci utama di Pulau Malaikat, satu adalah Lembah Naga dan yang lainnya adalah Gunung Surga. Mereka pasti tahu di mana Gunung Surga berada, jadi kemungkinan besar Lehman ada di sana. Lagi pula, kutukannya sedang dicabut. Dia juga terluka parah oleh Li Qingbiao, dan Li Qingbiao juga mengancam akan menghancurkan rasnya. Dia pasti sedang terburu-buru untuk pulih dan memengaruhi wilayah Kaisar. Lagi pula, tempat tercepat untuk berkultivasi adalah Gunung Surga, bagaimana dia bisa membiarkan waktu terbuang sia-sia. Analisis ini, Ru Yan juga berpikir demikian. Dia masih mendesak, kalau begitu kamu harus berhati-hati dan tidak mengambil risiko. Santai saja, Xiaoyu meremas wajah halus Ru Yan, aku belum pernah bertarung jarak dekat denganku, bagaimana aku bisa mengambil risiko? Dia mencium bibir Ru Yan dan menghentakkan kakinya dengan lembut. Tidak ada jejak, ada batasan tersembunyi di sekitar lembah. Larangan ini memiliki ilusi, yang membuatnya tampak seolah-olah kamu tidak dapat melihat apapun di lembah. Mudah untuk menyentuh larangan tanpa menyadarinya. Namun larangan itu tidak di bawah tanah. Xiaoyu memasuki lembah melalui teknik panah tanah, tetapi dia mengamatinya melalui teknik panah tanah. Lembah itu tidak besar, yaitu, tampak seperti 3 atau 400 meter persegi. Ada beberapa bunga, pohon, dan batu-batu aneh. Dia menyembunyikannya di balik batu besar di dekat tepi lembah. Berdiri di sini, Xiaoyu kemudian mulai mengamati situasi spesifik di lembah. Tidak banyak orang, hanya 7 atau 8 orang. Orang-orang ini semuanya kuat, Inter dan Okrus semuanya ada di sana, dan yang lainnya juga mampu menembus tepi level Utopia. Selain mereka, ada beberapa Warcraft, yang semuanya dari Departemen Cahaya. Di antara mereka, Iblis Terang yang dilacak oleh Xiaoyu juga ada di antara mereka. Ada lebih dari 20, yang semuanya adalah Warcraft dengan potensi Beastmaster. Selain Iblis yang cemerlang, yang paling mengesankan adalah yang paling mungkin menghasilkan level Beast Emperor di Warcraft yang cemerlang, yaitu, burung kondor yang cemerlang yang mungkin bersaing dengan burung cendrawasih yang paling kuat di Warcraft yang cemerlang. Burung kondor yang cemerlang ini dikatakan mampu kelahiran ke-10 hanya memiliki potensi Beastmaster, maka mungkin ada evolusi, dan pencapaian Warcraft dengan potensi Beastmaster. Potensi Beast Emperor berarti bahwa level keberadaan super dengan Dragon King Tyrannosaurus Rex, Paradise Bird, dan Heavenly Dragon Lion. Xiaoyu menghitung, sebenarnya ada 8 burung kondor yang cemerlang, yang semuanya memiliki potensi Beastmaster, yaitu, jika ada 2 lagi, mungkin ada burung kondor yang cemerlang yang berevolusi. Harus disingkirkan, hati Xiaoyu penuh dengan pembunuhan. Warcraft yang cemerlang dengan potensi 23 Beastmaster, tampaknya varian Warcraft baru yang diciptakan oleh para leluhur berdasarkan metode Dragons memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi daripada metode Dragons. Inter melihat Light Demon Tiger datang, dan tak kuasa menahan senyum penuh pengertian. Okruk berkata dengan gembira, ya, varian kutukan ras naga, peluang keberhasilannya hanya 13%, tetapi kita telah mencapai setidaknya 30% peluang. Dia gembira, jika Lord Rusman dapat mempelajari cara memunculkan Warcraft, maka kita dapat membudidayakan Warcraft dengan potensi yang sama seperti Beastmaster of Dragons dengan potensi Dragon King dalam waktu 1 tahun. Apakah menurutmu Lord Letman tidak yakin sekarang setelah dia berbicara? Inter tertawa. Maksudmu? Okruk menatap. Wendeng mengangguk dan berkata, Master Lesman menemukan beberapa informasi yang ditinggalkan oleh para pendahulunya di daerah ini di Gunung Paradise. Setelah membandingkan dengan hasil penelitiannya sendiri, dia menyimpulkan bahwa setidaknya 90% dari mereka berhasil. Hebat, suku malaikat kita akan bangkit kembali. Okur dan yang lainnya berteriak kegirangan. Inter mengoreksi, bukan malaikat, tetapi perampok hati. Ya,
Si penghancur hati, haha, Maria, si wanita bau itu sengaja meninggalkan kelemahan fatal bagi evolusi ras kita, tetapi dia tidak menyangka bahwa penghancur hati kita melahirkan Lord Letman dan mengangkat kelemahan ini. Para perampok hati akan tetap menjadi pesaing yang paling menguntungkan bagi para hegemon daratan. Okruk melambaikan tinjunya dengan penuh semangat.